Namun ketika Qin Lin mendengar kata-kata Qin Xiao, wajahnya tiba-tiba. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Shen Sui dari sebelumnya dan tiba-tiba dia merasakan sakit di selangkangannya. Kenapa aku begitu buta untuk menemukan Shen Sui? Dan yang paling penting adalah dia masih tidak tahu berapa banyak video yang telah dicadangkan Qin Xiao. Karena setiap hari dia bisa menyuruh orang menemukan salinan di setiap sudut keluarga Qin seolah-olah itu tidak akan pernah berakhir. Memikirkan hal ini, Qin Lin mengancam adik kecil jika ada sesuatu di masa lalu, kuharap kau hanya mengetahuinya sendiri. Jika ada orang lain yang tahu, aku akan mematahkan kakimu. Apakah kau mengerti? Hei! Qin Xiao tersenyum jahat ketika mendengar ini. Kakak, masalah ini bisa didiskusikan. Aku akan berusaha untuk tidak memberitahu orang lain. Tersesat. Ketika Qin Lin mendengar ini, dia memarahinya dengan marah. Dia merasa bahwa adik laki-lakinya benar-benar semakin nakal. Bukankah dia mengatakan bahwa dia adalah idolanya? Bukankah kamu bilang bahwa kamu adalah panutannya? Akibatnya dia mulai mempermainkannya. Sekarang Qin Lin merasa bahwa adik laki-lakinya ini mungkin benar-benar buruk. Itu berarti orang tuanya tidak ada di sekitar. Jika tidak, mereka akan membiarkan mereka memiliki anak lagi. Qin Xiao terkekeh dan berkata, kakak dan adik ipar, aku pergi duluan. Qin Lin bersenandung dan ketika Yang Qianyu mendengar sapaan Qin Xiao, wajahnya tiba-tiba memerah dan dia menjawab dengan lemah, ya, Tuan Qin, hati-hati. Qin Xiao meliriknya ketika dia mendengar itu. Dia tidak menyangka bahwa Qin Lin menyukai nada ini. Ya, seseorang seperti Qin Lin secara alami akan mencari seseorang yang berkelakuan baik, masuk akal, pengertian, lembut, dan perhatian. Akan keterlaluan jika kamu benar-benar mencari seseorang seperti Shen Sui. Bahkan untuk seseorang seperti Xia Muqing, bahkan jika mereka menikah, mereka berdua mungkin masih akan bertengkar dan berakhir seperti musuh. Bahkan jika ini tidak terjadi, diperkirakan bahwa hal itu tidak mungkin berjalan lancar. Bagaimanapun, kesadaran subjektif mereka terlalu kuat dan ambisi mereka untuk berhasil juga sama kuatnya. Setelah Qin Xiao meninggalkan kastil Qin Lin dan kembali ke villa kebunnya, dia menemukan. Tidak, itu adalah jamu yang dibawa dan meminta seseorang mengirimkannya ke Qin Lin. Sebagai perbandingan, barang-barang di Ye Chen adalah barang-barang bagus. Aku tidak tahu apakah pihak lain telah menemukan seseorang yang lebih baik selama periode waktu ini. Sepertinya aku harus pergi dan menyampaikan belasungkawaku. Qin Xiao, aku tahu ada beberapa hal yang dikatakan saudaramu yang tidak sederhana. Di villa Xiao Wu yang berada di pelukan Qin Xiao berkata kepadanya. Qin Xiao mengangkat alisnya ketika mendengar ini lalu tersenyum dan berkata, benarkah mungkinkah dekat kota Yunhai? Xiao Wu tertegun sejenak ketika mendengar ini. Bagaimana kamu tahu? Qin Xiao memutar matanya. Dia punya naskah, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu hal-hal ini? Kamu harus tahu bahwa tempat Ye Chen terutama berkembang adalah kota Yunhai. Dalam hal ini, kota Yunhai pasti menjadi alur utama ceritanya. Ketika dia memikirkan ini, Qin Xiao tertawa terbahak-bahak. Chu Feng benar-benar pergi ke kota Yunhai. Aku tidak tahu apakah pihak lain akan terkejut setelah melihatnya. Di kota Yunhai, keluarga Long adalah keluarga terbesar. Meskipun jika dibandingkan, tidak sekuat dan sestabil keluarga Qin di kota Jingyu, keluarga Long juga merupakan keluarga terkemuka di kota Yunhai. Setelah bermain selama beberapa hari, Qin Xiao mulai berkemas dan bersiap untuk pergi ke kota Yunhai. Pada saat yang sama, dia juga memanggil Su Lin, Liu Xiyu, dan yang lainnya, dan meminta mereka untuk mengikutinya ke kota Yunhai untuk memulai bisnis. Mengapa kita pergi ke kota Yunhai? Bukankah kita baik-baik saja di kota Jingyu? Liu Xiyu dan Su Lin memandang Qin Xiao dengan bingung. Qin Xiao berkata tanpa berkata-kata, seberapa jauh Anda bisa berkembang di kota Jingyu? Tata letak dan situasinya di sini sangat jelas. Anda tidak bisa membuat masalah kecuali Anda menjatuhkan beberapa keluarga besar. Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, mereka berdua segera mengerti dan merasa tidak berdaya. Karena seperti yang dikatakan Qin Xiao, tidak mungkin keluarga Qin akan terguncang di kota Jingyu dan keluarga di bawah keluarga Qin juga merupakan keluarga lama. Keluarga Xia sendiri dengan aset bernilai ratusan miliar adalah yang terbesar kedua di kota Jingyu. Belum lagi yang lain, mereka sama sekali tidak dapat melakukan apapun. Tidak apa-apa untuk melakukan beberapa hal kecil, tetapi tidak mungkin untuk berkembang dalam skala besar. Setidaknya di mata Qin Xiao, puluhan atau ratusan miliar aset memang masalah kecil. Tetapi kota Yunhai berbeda, kekuatan di sana tidak begitu stabil, bahkan raksasa pun bisa terguncang. Kuncinya adalah masih banyak area yang belum terlibat, tidak seperti kota Jingyu yang bahkan warung-warung jalannya dikuasai oleh para pemimpin dan satu-satunya hal yang kurang adalah penelitian tentang bagaimana mengubah batu menjadi emas. Jadi Liu Xiyu dan Su Lin tidak keberatan dengan usulan Qin Xiao dan mengangguk setuju. Jika mereka ingin tumbuh dan berkembang, kota Jingyu juga baik-baik saja, namun apa yang Qin Xiao lihat sebagai perkelahian kecil adalah tujuan yang perlu mereka perjuangkan sepanjang hidup mereka. Namun Qin Xiao ingin mereka berkembang lebih baik dan mereka tidak memiliki keberatan lain. Kamu tidak bisa hanya mengatakan bahwa kamu harus berada di tempat ini dan kemudian tumbuh dan berkembang. Dalam kasus ini kita harus menghadapi keluarga-keluarga lama itu secara langsung, jika tidak, tidak ada cara kita bisa tumbuh lebih kuat.
Lin Yumo menemukan Qin Xiao dan bertanya kepada Qin Xiao apakah Chu Feng sudah melarikan diri sekarang. Ya, begitulah. Bab 236 Aku percaya padamu. Qin Xiao melihat ekspresi berpikirnya dan tahu apa yang dia pikirkan. Aku kira dia masih tidak rela melepaskannya dan ingin Chu Feng membayarnya kembali. TSK. Qin Xiao menghela napas dalam hatinya, dia tahu ini akan menjadi hasilnya. Itulah mengapa dia tidak mencari Lin Yumo dan Lin Sanxian akhir-akhir ini karena dia tahu betul bahwa kedua orang ini sebagai saudara kandung Ye Chen yang hilang ketika dia masih muda pasti akan mengikuti alur cerita utama. Tidak perlu terlalu khawatir. Belum lagi Xia Muqing yang merupakan adik Ye Chen dalam novel aslinya juga akan pergi ke kota Yunhai dari waktu ke waktu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kota Jingyu telah diduduki oleh keluarga Qin. Jika kita hanya tinggal di tempat ini, perkembangan kita akan terbatas. Oleh karena itu, selain keluarga Qin, semua orang tidak punya pilihan selain berkembang di tempat lain dan menghasilkan uang tambahan. Qin Xiao melihat Lin Yumo terdiam dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak takut pihak lain tidak akan meminta bantuannya. Dan yang paling penting adalah Lin Sanxian. Dia yakin bahwa selama semuanya terus berkembang, pihak lain pasti akan datang mencarinya. Siapa yang membuatnya lari ke kota Yunhai? Dengan perhatiannya, aku tidak percaya Ye Chen tidak akan menggerakkan orang. Qin Xiao belum mengambil tindakan apapun hari ini tetapi membiarkan Liu Xiu dan yang lainnya mempersiapkan diri sendiri hanya menunggu ini. Qin Xiao, bisakah kamu? Lin Yumo membuka mulutnya dan ingin menyampaikan permintaan tetapi setelah mengatakannya setengah jalan, dia berhenti berbicara. Setelah sekian lama, dia berkata, Qin Xiao, bisakah kamu membantu kakakku? Aku dengar kamu punya pemain nasional yang sangat hebat. Karena kamu tidak punya pilihan lain, bisakah kamu membantunya mencari seseorang untuk datang? Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini dan berkata, Yumo, kamu sudah keterlaluan. Aku sudah menyetujui begitu banyak permintaanmu dan bahkan membantumu menyelamatkan Lin Fan. Bagaimana kamu masih bisa mengajukan permintaan sekarang? Kamu harus tahu bahwa kamu menyuruhku untuk tidak menyentuh Sanxian sebelumnya dan aku mendengarkanmu dan bahkan tidak muncul di depannya. Ketika Lin Yumo mendengar apa yang dikatakan Qin Xiao, dia juga tahu ini adalah kebenaran. Bagaimanapun, Qin Xiao melakukan apa yang dia janjikan padanya. Itu sebabnya dia ragu-ragu saat membuat permintaan. Tepat ketika dia hendak menyerah, Qin Xiao tertawa dan berkata, meskipun kamu bertindak terlalu jauh, aku masih bisa menyetujuinya. Asli. Lin Yumo sedikit terkejut, dia tidak menyangka Qin Xiao akan setuju. Ini sedikit mengejutkannya. Dia menoleh dan melirik Qin Xiao sambil berpikir bahwa pihak lain akan mengajukan beberapa tuntutan. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, Qin Xiao tidak mengajukan persyaratan apapun seperti yang dia bayangkan. Ini membuatnya semakin terkejut. Lin Yumo berkata dengan sedikit khawatir, Qin Xiao, apakah kamu benar-benar bersedia membantu? Jika itu masalahnya, kamu bisa mengajukan permintaan dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Qin Xiao tertawa, Lin Yumo sudah menjadi miliknya kecuali hatinya. Jadi, bahkan jika kamu tidak mengajukan permintaan apapun, kamu tetap bisa bertindak bebas. Qin Xiao tentu saja tidak akan menggunakan ini untuk menuntut pihak lain yang kemudian akan membuat pihak lain lebih resisten terhadapnya sementara pada saat yang sama merasa bahwa dia tidak berutang apapun kepada mereka. Qin Xiao mencium pipinya dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan, kamu sudah seperti ini, bagaimana aku masih bisa membuat tuntutan tak terbatas padamu terlebih lagi jika aku memintamu untuk membalas budi sekecil itu, bukankah aku akan membuatmu semakin membenciku? Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, Lin Yumo ingin mengatakan bukankah begitu? Namun ini hanyalah pikiran di benaknya dan fakta bahwa Qin Xiao tidak menggunakan ini untuk mempermalukannya membuat Lin Yumo merasa sedikit lebih baik. Menambahkan beberapa poin kekesukaan Qin Xiao. Meskipun hanya beberapa poin, itu masih merupakan perubahan. Lin Yumo mengerucutkan bibirnya dan berkata baiklah, terima kasih banyak. Qin Xiao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Untuk wanita, Anda bisa perlahan memperlakukan mereka dengan baik dan kemudian memenangkan hati. Namun prosesnya terlalu lambat. Meskipun proses saya saat ini tidak cepat dan hampir sama dengan melambat, kuncinya adalah saya bahagia. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengganggu pasar. Tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri, tetapi juga akan membuatnya sangat tidak nyaman. Soal menyetujui permintaan Lin Yumo, sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Hanya perlu menelepon seseorang. Apa masalahnya? Bagaimanapun, tidak ada harapan untuk Lin Fan. Sama seperti orang-orang yang mati otak di rumah sakit yang diresusitasi oleh dokter, hanya jantung mereka yang masih berdetak, tetapi fakta kematian otak tidak berubah. Untungnya Lin Yumo dan protagonis wanita lainnya kaya raya. Jika itu orang miskin, mereka akan terus dibuat penasaran dalam situasi ini dan kemudian tabungan mereka akan terkuras dan pada akhirnya bahkan nyawa orang yang mereka cintai akan hancur. Tidak sampai setengah hari pemain nasional terkenal Qin Xiao yang dipanggil tiba di kota Jingyu. Qin Xiao menemani Lin Yumo dan yang lainnya ke bangsal. Sama seperti yang dipikirkan Qin Xiao, jika dia tidak bisa melakukan apapun, akan lebih mustahil lagi bagi orang lain. Kamu harus tahu bahwa apa yang dia selamatkan hanyalah tubuh Lin Fan. Faktanya, dia sudah meninggal sejak lama. Fakta bahwa sistem bahkan memberinya hadiah sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya.
Tuan Wu, apakah saudara saya benar-benar sekarat? Ketika Dr. Wu yang sudah tua mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu berpengetahuan dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya dapat memastikan bahwa tubuhnya tidak akan memburuk, tetapi saya tidak dapat melakukan hal lain. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Lin Sanshan menatapnya dan merasa sedikit tidak rela dan ingin terus memohon. Karena dia tahu kemampuan pihak lain, dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok tua yang terkenal di Kerajaan Yan Agung dan juga direktur rumah sakit pengobatan Tiongkok. Jika pihak lain tidak punya solusi lalu, siapa lagi yang bisa? Tapi apapun yang dia katakan, Dr. Wu tidak dapat melakukan apa yang dia minta. Ketua tim Lin, percuma saja kamu memohon padaku, ini bukan sesuatu yang bisa kulakukan hanya dengan memintamu melakukannya. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan punya begitu banyak pasien yang tidak bisa disembuhkan kan? Dr. Wu merasa tidak berdaya setelah dimohon oleh Lin Sanshan. Akhirnya dia berkata maaf, meminta maaf dengan sopan kepada Qin Xiao lalu pergi meninggalkan bangsal. Dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak akan sanggup menahannya. Itu karena sebagian besar orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan sudah putus asa, dan dia juga merasa tidak berdaya. Bukankah ini menyulitkan dia? Jika bukan Qin Xiao, dia pasti sudah berbalik dan pergi setelah sekali lihat. Ekspresi Lin Yumo muram, tetapi dia tidak terlalu sedih lagi pula, dia sudah sangat kecewa dengan Lin Fan. Jika bukan karena hubungan mereka sebagai saudara kandung, dia akan terlalu malas untuk memperhatikan satu sama lain. Tapi Lin Sanshan berbeda karena dia tidak terlalu banyak memberi pada Lin Fan, dia tidak sekecewa Lin Yumo, juga tidak marah. Melihat Lin Fan tidak dapat diselamatkan, dia sangat sedih. Oke Sanshan, sudah seperti ini, jangan terlalu sedih, bukankah ada hal lain yang bisa dilakukan? Lin Yumo merasa sedikit tidak nyaman ketika melihat wajah sedihnya, tetapi dia lebih mengkhawatirkan situasinya daripada Lin Fan. Bagaimanapun, dia telah mencoba yang terbaik dan masih memohon pada Qin Xiao sampai akhir. Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, jadi apalagi yang bisa dia lakukan? Bab 237, aku dibebaskan lagi setelah dipenjara untuk kedua kalinya. Setiap kali Lin Yumo memikirkan tentang apa yang terjadi antara dia dan Qin Xiao, dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya secara diam-diam dan sepertinya seluruh tubuhnya terasa sakit. Namun meski begitu, dia tidak menyesali kesepakatan antara Lin Fan dan Qin Xiao. Namun Lin Fan selalu mengecewakan usahanya yang membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak lagi memiliki perasaan persaudaraan yang sama terhadap Lin Fan seperti sebelumnya. Sekarang melihat Lin Fan terbaring di tempat tidur, dia juga menghela napas. Lin Yumo meletakkan tangannya di kepala Lin Sanshan dan berkata, oke Sanshan, mari kita sudahi saja. Setidaknya Xiao Fan masih hidup, kan? Lin Sanshan mengangguk, meskipun dia tidak tahu mengapa Lin Yumo sedikit dingin terhadap Lin Fan sekarang, dia juga tahu bahwa itu mungkin karena Lin Fan. Melihat dia tetap diam, Lin Yumo takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti Lin Fan. Jadi dia segera berkata, Sanshan, jangan berpikir untuk mencari Chu Feng. Kamu seharusnya tahu situasinya lebih baik daripada aku. Belum lagi Anda, bahkan Kepala Biro Keamanan pun tidak bisa terlalu kuat melawannya. Anda seharusnya menjadi orang yang paling tahu tentang ini, kan? Pada akhirnya, Lin Yumo menatapnya lekat-lekat seolah memintanya untuk berjanji. Lin Sanshan sedikit terkejut dan matanya meredup. Dia memang sedang berpikir tentang bagaimana membantu Lin Fan membalas dendam, tetapi sekarang setelah Lin Yumo mengatakan ini, dia juga menyadari bahwa kekuatan Chu Feng terlalu kuat dan mereka tidak mampu menghadapinya. Ini membuat Lin Sanshan merasa agak putus asa dan tidak rela, terutama ketika dia memikirkan tatapan arogan Chu Feng saat itu, dia semakin membencinya secara diam-diam. Tetapi sekarang Lin Yumo telah menjelaskannya dengan sangat jelas, dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menghadapi Chu Feng. Jadi saya hanya bisa mengangguk dan berkata, suster saya mengerti, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Lin Yumo tidak mengatakan apa-apa tetapi menatapnya dengan mata penuh kecurigaan. Dia melihat semua perubahan ekspresi Lin Sanshan barusan. Lin Yumo merasa jika dia tidak mengingatkannya, Lin Sanshan mungkin benar-benar melakukan sesuatu. Memikirkan hal ini, Lin Yumo menjadi sedikit khawatir, bertanya-tanya apakah Lin Sanshan akan benar-benar bersikap baik. Jika pihak lain sama dengan Lin Fan, maka aku akan benar-benar putus asa. Bagaimanapun juga, di dunia ini hanya Lin Sanshan dan dia yang merupakan saudara perempuan kandung, atau bisa dikatakan mereka adalah satu-satunya kerabat sedarahnya. Jadi dia benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi pada Lin Sanshan. Jadi setelah dia mengetahui bahwa Qin Xiao sebenarnya jatuh cinta pada Lin Sanshan, dia bersedia menyetujui semua permintaan Qin Xiao. Memikirkan hal ini, Lin Yumo tiba-tiba menjadi waspada dan memperingatkan lagi, dan Sanshan, jangan pernah berpikir untuk mencari Qin Xiao. Jika kamu berani mencari Qin Xiao atau Chu Feng, jangan salahkan aku karena tidak mengenalimu sebagai adikku. Mengerti? Lin Sanshan sedikit bingung ketika dia mendengar kata-kata tiba-tiba Lin Yumo. Lalu aku tiba-tiba teringat. Ya tidak ada yang bisa kulakukan, tetapi aku bisa menemukan Qin Xiao. Qin Xiao sangat peduli padaku dan bahkan mencoba segala cara untuk memanfaatkanku, aku bisa saja mendatanginya.
Aku tidak bisa mengalahkan Chu Feng, tapi Qin Xiao seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali kan. Namun, melihat mata Lin Yumo yang memperingatkan, Lin Sanshan hanya bisa menekan pikiran batinnya dan mengangguk untuk meyakinkan, jangan khawatir kakak, aku tidak akan pernah melakukan hal bodoh. Itu bagus, ingat janjimu padaku, sekarang mengerti. Lin Yumo memperingatkan lagi. Lin Sanshan dengan cepat mengangguk dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu. Melihatnya seperti ini, Lin Yumo masih sedikit khawatir, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia berpikir bahwa meskipun obsesi Lin Sanshan agak dalam sekarang, dia seharusnya tidak sebodoh Lin Fan kan. Saya harap begitu. Lin Yumo mengatakan ini dalam hatinya dan kemudian mulai mengobrol dengan Lin Sanshan. Meskipun keduanya sering berhubungan karena identitas mereka, mereka sebenarnya hanya bertemu beberapa kali dalam setahun dan sebagian besar waktu mereka berkomunikasi melalui video. Lin Sanshan sedang dalam suasana hati yang buruk, sekarang jadi Lin Yumo mengobrol dengannya untuk menstabilkan emosinya. Meskipun Lin Sanshan sedang memikirkan hal lain, dia tidak menunjukkannya. Dan melihat bahwa Lin Yumo tampaknya mengenal Qin Xiao dengan sangat baik, dia tidak bisa tidak bertanya, kakak, mengapa kamu begitu peduli pada Qin Xiao? Mungkinkah sesuatu terjadi antara kamu dan dia? Wajah Lin Yumo membeku dan dia tampak sangat tidak wajar. Melihat ini, Lin Sanshan menjadi lebih curiga. Dia punya alasan untuk percaya bahwa pasti ada rahasia memalukan antara Lin Yumo dan Qin Xiao. Ini adalah intuisinya setelah bertahun-tahun bekerja sebagai petugas keamanan. Ketika dia memikirkan ini, Lin Sanshan tidak bisa tidak memikirkan apa yang Qin Xiao pikirkan tentang dirinya. Reaksi Lin Yumo saat ini membuat Lin Sanshan merasa tidak enak. Kak, apa yang kukatakan tidak mungkin benar kan? Apa kau benar-benar berhubungan seks dengannya? Lin Sanshan menatapnya dengan mata lebar. Melihat ini, Lin Yumo ingin menjelaskan tetapi mendapati bahwa penjelasannya tampak sedikit pucat dan tidak berdaya. Karena saya sedikit terlalu agresif terhadap Lin Sanshan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi. Lin Yumo hanya bisa mengatakan, Sanshan, jangan tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah itu benar atau tidak, kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu tahu untuk tidak dekat dengan Qin Xiao. Petik, setelah mendengar ini, Lin Sanshan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia tidak menyangka bahwa hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Lin Yumo, panutannya sejak kecil, benar-benar mengalami situasi seperti itu. Lin Sanshan sangat marah dan mengajukan beberapa pertanyaan dan Lin Yumo tidak punya pilihan selain menceritakan semuanya. Baru kemudian dia mengerti mengapa sikap Lin Yumo terhadap Lin Fan agak dingin. Lagi pula Lin Yumo telah membayar begitu banyak tetapi Lin Fan masih ingin membuat masalah. Sulit untuk dimengerti, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Sesaat, awalnya Lin Yumo yang menghiburnya, tetapi sekarang dialah yang menghibur Lin Yumo. Baru pada malam hari Lin Sanshan kembali ke rumah bersamanya dan kemudian bersembunyi di kamar untuk berpikir. Meskipun dia telah berjanji dengan baik sebelumnya dan tahu apa yang telah Lin Yumo lakukan untuk Lin Fan, dia masih sangat marah pada Lin Fan. Tetapi tidak peduli apapun, dia bukanlah orang yang berkorban sehingga dia tidak bisa berempati dengan mereka. Sekarang setelah dia sendirian, Lin Sanshan mulai berpikir tentang bagaimana cara membantu Lin Fan membalas dendam. Jika Qin Xiao sangat peduli padaku sebelumnya, jika aku mencarinya sekarang, aku yakin dia akan setujukan. Lin Sanshan bergumam pada dirinya sendiri tetapi merasa bahwa ini terlalu mudah bagi Qin Xiao. Karena Qin Xiao bahkan mendapatkan saudara perempuannya yang baik, jika dia benar-benar mencari pihak lain, bukankah itu akan menjadi keuntungan bagi Qin Xiao? Dia benar-benar tidak rela membiarkan Qin Xiao memiliki hal yang begitu baik. Memikirkan hal ini, Lin Sanshan memutuskan untuk menipu Qin Xiao dan meminta bantuan Qin Xiao, lalu dia bisa melarikan diri dan bersembunyi. Setelah memikirkan ini, Lin Sanshan tertawa. Bab 238 tidak ada yang berencana untuk pergi keluar. Lin Sanshan segera menelepon Qin Xiao dan panggilan itu terhubung setelah beberapa saat. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara aneh datang dari ujung telepon yang lain. Wajah Lin Sanshan langsung menjadi gelap dan dia menjadi lebih bertekad untuk menipu Qin Xiao. Hei Sanshan, kenapa kamu meneleponku jam segini? Apa kamu merindukanku? Mendengar kata-kata Qin Xiao, Lin Sanshan menggertakkan giginya dengan marah, menahan keinginan untuk menutup telepon, dan berkata, kamu terlalu percaya diri. Aku hanya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Mendengar ini, Qin Xiao menahan Su Lin yang hendak melarikan diri dan tertawa sambil melakukannya. Dia tahu mengapa Lin Sanshan mencarinya. Selain masalah dengan Chu Feng, untuk apa lagi dia datang kepadanya? Namun, Qin Xiao tidak mengatakannya secara langsung tetapi pura-pura bingung dan bertanya, kamu ingin berbicara denganku tentang sesuatu. Apa itu? Lin Sanshan terdiam sesaat, lalu berkata, ya, tidak nyaman untuk berbicara di telepon, bagaimana kalau kita bertemu dan berbicara? Tidak masalah. Qin Xiao langsung setuju dan kemudian berkata, tapi aku tidak punya banyak waktu malam ini, aku ada urusan jadi aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Saat dia berbicara suara tangisan Su Lin terdengar di telepon yang membuat Lin Sanshan tersipu dan kulit kepalanya terasa geli. Sialan Qin Xiao. Hentai. Lin Sanshan mengertakkan giginya dan menggunakan begitu banyak tenaga dengan jari-jarinya hingga dia hampir menghancurkan telepon itu. Dia mengeluarkan kata-kata itu dari sela-sela giginya. Oke, sampai jumpa besok, akan ku beritahu nanti. Ya, tidak masalah.
Setelah Qin Xiao setuju, Lin Sanshan segera menutup telepon. Dia bersumpah bahwa dia tidak pernah diperlakukan begitu menjijikkan oleh siapapun. Bahkan jika ada, mereka ditangani olehnya. Tetapi sekarang menghadapi Qin Xiao, dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana dia khawatir Lin Fan mendapat masalah sebelumnya, tetapi Qin Xiao memanfaatkannya. Sialan Qin Xiao, aku sudah berpikir untuk melakukan ini sebelumnya, tetapi karena kamu sangat menjijikkan, jangan salahkan aku karena tidak menjadi manusia kalau begitu. Lin Sanshan berpikir dengan marah bahwa dia harus membiarkan Qin Xiao melakukan pekerjaannya dengan benar. Paling buruk, dia bisa menyetujui semua permintaan Qin Xiao dan ketika dia selesai, dia akan bersembunyi di biro keamanan atau bahkan bersembunyi di luar negeri. Lihat bagaimana ekspresi Qin Xiao nantinya. Lin Sanshan ingat bagaimana kakak perempuannya Lin Yumo dianiaya oleh Qin Xiao dan bagaimana hal yang sama terjadi pada ibu tirinya Han Qian di awal. Dan sekarang setelah dia mencoba menipu Qin Xiao, dia merasa lega ketika dia memikirkan bagaimana Qin Xiao akan frustrasi dan marah. Ini membuatnya sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam dan dia bermimpi Qin Xiao tidak berdaya dan marah. Keesokan harinya Lin Sanshan berdandan khusus untuk membuat penampilannya yang seksi dan menawan menjadi lebih menarik dan bahkan mengenakan gaun berpotongan rendah. Melihat dirinya di cermin, Lin Sanshan tertawa. Melihat penampilannya saat ini, meskipun dia tidak sepesona, dewasa, dan menarik seperti Lin Yumo, ada sentuhan kepahlawanan dalam pesonanya. Meski begitu, jika aku menunjukkan sedikit kebaikan, bukankah aku bisa mempesona si mesum tua Qin Xiao sampai mati? Lin Sanshan berpikir begitu sehingga dianggap membayar sejumlah bunga kepada Qin Xiao dan lupakan saja jika lebih banyak. Jika dia tidak takut Qin Xiao tidak setuju, dia tidak ingin memakainya. Lin Sanshan mencari alasan untuk memberitahu Lin Yumo dan kemudian pergi ke tempat yang disetujui dengan Qin Xiao. Untuk melindungi dirinya dari bahaya apapun dari Qin Xiao, dia memilih sebuah kedai kopi tempat dia tidak takut Qin Xiao melakukan kesalahan apapun. Setelah memikirkan persiapannya dan memastikan bahwa sesuatu seperti yang terjadi terakhir kali tidak akan terjadi lagi, dia akhirnya merasa lega. Bagaimanapun juga, trauma psikologis yang ditinggalkan Qin Xiao padanya terakhir kali masih ada dan sekarang dia mengenakan ini untuk bertemu Qin Xiao yang jelas merupakan upaya untuk merayunya. Bagaimana jika pihak lain tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, bukankah aku akan hancur? Dia sama sekali tidak akan menyetujui ini. Jangan pernah memikirkannya. Lin Sanshan memikirkan ini dalam hatinya, tetapi ketika dia tiba di kedai kopi, dia menemukan bahwa Qin Xiao belum tiba. Awalnya dia tidak peduli, tetapi setelah duduk selama setengah jam, Lin Sanshan akhirnya tidak tahan dan langsung menelepon Qin Xiao. Hei Qin Xiao, kamu di mana sekarang? Kenapa aku belum melihatmu? Qin Xiao mengerang ketika mendengar ini dan kemudian berkata, aku ada sesuatu yang harus dilakukan di sini, adikku yang baik membutuhkanku sekarang, tolong tunggu aku akan datang secepat mungkin. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Lin Sanshan tiba-tiba menjadi marah. Namun, sebelum dia bisa marah, dia mendengar wanita lain menangis di ujung telepon sana. Ini membuatnya merasa sangat bingung dan dia tahu bahwa Qin Xiao telah berubah lagi. Sialan, apakah Qin Xiao seekor binatang? Berapa banyak yang akan kamu ubah dalam satu malam? Sanshan, maafkan aku, mohon tunggu sebentar, aku punya sesuatu yang penting untuk diurus. Saat dia mulai marah, suara Qin Xiao terdengar lagi. Lin Sanshan merasa pembuluh darah di dahinya akan pecah. Aku berdandan seperti ini untuk merayu orang lain agar membuat kesalahan, tetapi Qin Xiao malah memeluk orang lain. Sialan, menurutmu aku ini siapa? Namun memikirkan tujuannya, Lin Sanshan hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata dengan susah payah, oke, cepatlah. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberi Qin Xiao kesempatan untuk berbicara dan menutup telepon. Ketika Qin Xiao tiba di kedai kopi, dia segera melihat Lin Sanshan mengenakan gaun berpotongan rendah. Aku tidak tahu apakah itu karena suasana hatinya yang buruk, tetapi Qin Xiao merasa bahwa dia bisa melihat kabut hitam di sekitar orang lain seolah-olah dia ditutupi oleh awan gelap. Qin Xiao, akhirnya kamu di sini. Jangan bilang kamu sengaja mengulur waktu. Apakah kamu mencoba menipuku? Melihat Qin Xiao muncul, Lin Sanshan menatapnya dengan gigi terkatup dan berkata. Qin Xiao mengangkat alisnya dan berkata, Sanshan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku melakukan ini? Kamu benar-benar terlalu memikirkannya. Aku benar-benar sibuk sampai sekarang, dan aku datang kepadamu secara khusus untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Jika tidak, aku tidak akan berencana untuk bangun dari tempat tidur hari ini. Tidak, aku tidak berencana untuk keluar, kau tahu. Hehe. Lin Sanshan mencibir ketika mendengar ini dan menatapnya dengan jijik. Kamu cukup membual, menurutmu siapa dirimu? Bab 239 berhenti. Saat Lin Sanshan berbicara, dia tanpa sadar melirik tubuh bagian bawahnya lalu mencibir. Melihat ekspresi ini, Qin Xiao langsung marah. Sial. Apa maksud Lin Sanshan dengan ini? Apa kau meremehkanku? Meskipun dia memang tampak dicurigai meninggalkan Lin Sanshan, dia benar-benar bergegas ke sini secepat mungkin. Lagi pula dia hanya berencana untuk meninggalkannya, bukan benar-benar berencana untuk membuatnya menunggu. Ekspresi Qin Xiao sedikit menggelap dan dia berkata dengan nada buruk, Sanshan, saya menyarankan Anda untuk mengatur ulang kata-kata Anda. Jika tidak, akan sulit bagi saya untuk berbicara dengan Anda dengan tenang.
Hehe. Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, Lin Sanshan mencibir, merasa bahwa dia telah meramalkan bahwa Qin Xiao akan seperti ini. Tetapi agar Qin Xiao tidak marah, dia memasang senyum dan berkata, Qin Xiao, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti apapun, apakah kamu mengatakan sesuatu yang buruk padaku? Ketika Qin Xiao melihatnya seperti ini, dia langsung marah. Dia belum pernah menderita penghinaan seperti itu sebelumnya, Lin Sanshan cukup berani. Tapi untungnya saya datang ke sini hari ini untuk membuat pihak lain merasa jijik, bukan untuk berdagang dengannya atau apapun. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lebih baik. Aku tidak tahu apakah Lin Sanshan akan menyesalinya nanti. Memikirkan hal ini, Qin Xiao ingin memberikan senyum jahat. Ketika Lin Sanshan melihat penampilan Qin Xiao, dia merasa semakin meremehkan. Namun dia berkata dengan nada menghibur, Qin Xiao jangan marah, tidak ada yang perlu dipermalukan. Lagi pula, aku sudah melihat banyak orang sepertimu, tidak ada yang perlu dipermalukan. Dan kamu harus tahu bahwa kebanyakan orang itu mirip, tidak perlu memperdebatkan hal semacam ini kan. Qin Xiao mengangkat alisnya ketika mendengar itu. Dia tidak menyangka bahwa Lin Sanshan akan begitu pandai mengutuk dengan cara yang berputar-putar. Tiba-tiba dia menjadi lebih bersemangat. Karena dia tidak tahu apakah Lin Sanshan akan berteriak keras di masa depan dengan sikapnya saat ini. Atau mengatakan bahwa ekspresinya lebih baik daripada Lin Yumo. Anda harus tahu bahwa Lin Yumo masih sangat dewasa sehingga kontrol ekspresinya relatif baik tetapi berbeda untuk orang lain. Bahkan jika mereka ingin mengendalikannya, beberapa hal tidak terkendali, bukan? Justru semakin mereka ingin mengontrol, semakin Qin Xiao menatapnya dan berkata, Sanshan, jika kamu ingin mengutuk, lakukan saja. Tapi aku tidak akan menjelaskannya padamu. Jika kamu benar-benar ingin mendengarnya, kamu bisa bertanya pada saudara perempuanmu, ibu tiri, dan yang lainnya. Aku rasa mereka pasti tahu betul. Lagi pula, aku bermain dengan mereka selama lebih dari 2 atau 3 jam setiap kali, jadi mereka yang memiliki keputusan akhir. Ketika Lin Sanshan mendengar ini, matanya membelalak dan dia langsung marah. Dia tidak menyangka Qin Xiao begitu jujur dan langsung mengungkap hubungannya dengan Lin Yumo dan Han Qian. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun melihat wajah Qin Xiao yang tersenyum, seolah-olah dia sedang membuatnya kesal. Ini membuat Lin Sanshan merasa aneh. Dia tidak tahu mengapa Qin Xiao melakukan ini. Apakah hanya untuk mengungkap adegan buruk dan membuatnya marah? Dia memikirkannya dan merasa itu tidak mungkin. Bagaimanapun, jika Qin Xiao benar-benar peduli padanya dan tidak akan memaksanya, dia pasti tidak akan melakukan ini. Mungkinkah dia tahu mengapa aku mencarinya? Ketika dia memikirkan ini, Lin Sanshan diam-diam menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao menjadi waspada bahkan sebelum dia memulai rencananya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa ketahuan dan bahkan sebelum dia meminta apapun, Qin Xiao tahu apa yang akan dia lakukan. Jika dia benar-benar kehilangan kesabarannya, dia tahu dia tidak akan bisa membuat permintaan normal apalagi menjalankan rencananya sendiri. Tak berdaya dan marah, Lin Sanshan hanya bisa berkata dengan senyum palsu, Qin Xiao, apa yang kamu katakan? Mengapa aku tidak mengerti apapun? Qin Xiao juga tertawa dan berkata dengan serius, aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya bermain game seperti biasa. Tapi melihatmu seperti ini sepertinya aku mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Mungkinkah kamu salah paham? Kelopak mata Lin Sanshan berkedut dan dia benar-benar ingin menamparkan Qin Xiao. Dia belum pernah melihat situasi yang begitu menjengkelkan. Bahkan jika ada, dia pasti sudah menanganinya sejak lama. Jarang sekali dia merasa begitu dirugikan. Qin Xiao melihat ekspresinya dan langsung menyeringai. Sanshan, mungkinkah aku benar tentang apa yang kamu lakukan? Jika itu masalahnya, bagaimana kamu tahu bahwa kebanyakan orang sama? Mungkinkah kamu tidak bersih? Aku brengsek. Lin Sanshan sangat marah hingga hampir kehilangan kendali dan mulai mengutuk Qin Xiao. Apa maksudmu dia tidak bersih? Sebelum bertemu Qin Xiao, bahkan pikirannya pun bersih. Namun karena Qin Xiao, dia merasa seolah-olah telah dinodai. Meskipun Qin Xiao hanya menciumnya beberapa kali dan menyentuhnya sebentar, dia merasa seolah-olah dia telah benar-benar kehilangan keperawanannya. Dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya ketika memikirkannya. Lin Sanshan menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk menekan amarah di hatinya. Dia tidak berniat untuk berbicara dengan Qin Xiao tentang hal lain. Dia takut jika ini terus berlanjut, Qin Xiao akan sangat marah hingga meledak. Jadi dia langsung ke intinya dan berkata, Qin Xiao, aku di sini untuk meminta bantuanmu kali ini. Baiklah, katakan padaku. Qin Xiao menyesap kopi dan memberi isyarat kepada pihak lain untuk melanjutkan seolah-olah dia tidak tahu apa yang akan dikatakan pihak lain. Lin Sanshan sedikit bingung tentang apa yang dipikirkan Qin Xiao. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan sikap Qin Xiao yang santai. Berdasarkan pemahamannya tentang begitu banyak kasus dan pengalaman sosialnya sendiri, dalam situasi ini bukankah seharusnya apapun yang dia katakan, pihak lain pertama-tama akan terlihat malu dan kemudian membuka mulut dan mengajukan tuntutan mereka. Mengapa Qin Xiao terlihat seperti orang baik dan tampak lembut? Tapi apapun yang terjadi, Lin Sanshan hanya bisa berkata, Qin Xiao, kau tahu tentang urusan saudaraku, aku ingin memintamu untuk membantu menangani Chu Feng. Berhenti.
Qin Xiao mendengar bahwa dia akhirnya berbicara tentang bisnis, jadi dia menyela dan berkata dengan malu, Sanshan, aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Tidakkah kau tahu siapa Chu Feng? Dia adalah pemimpin tim khusus yang direkrut secara khusus oleh negara Yan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata dan tidak ada staf untuk ditugaskan kepadanya, dia memiliki istana Raja Naga sendiri dan sekarang memiliki status ini. Sebaiknya Anda tidak membuat masalah. Dan yang paling penting adalah bahwa dalam hal posisi, dia berada pada tingkat yang sama dengan bos Anda. Lin Sanshan menggertakkan giginya ketika mendengar itu dan menjadi lebih kesal ketika dia melihat ekspresi malu Qin Xiao. Pria ini sama seperti orang lain. Dia tampak malu ketika mendengar permintaan itu. Lin Sanshan terlalu malas untuk berpura-pura dengan pihak lain lagi. Lagi pula semua orang tahu apa yang direncanakan setiap pihak. Bab 240 tidak ada yang bisa kita lakukan. Lin Sanshan merasa sedikit menyesal tentang percakapannya sebelumnya dengan Qin Xiaomo. Dia tidak hanya gagal memukul Qin Xiao dan merangsang keinginannya untuk menaklukkannya, tetapi dia malah dibuat kesal oleh Qin Xiao. Penampilan Qin Xiao saat ini membuatnya merasa bahwa Qin Xiao tidak terlalu pintar. Lin Sanshan berkata terus terang, Qin Xiao, jangan berpura-pura di depanku, bahkan jika kamu berpura-pura bisakah kamu berpura-pura dari awal, kamu tiba-tiba terlihat malu sekarang kontrasnya terlalu besar, aku malu untuk mengeksposmu. Lalu mengapa kamu mengeksposku? Qin Xiao memutar matanya, menyesap kopinya, dan menatapnya sambil tersenyum. Aku tidak berencana benar-benar berakting apapun denganmu, tetapi ada satu hal yang masih harus kukatakan padamu, kenyataannya adalah Chu Feng benar-benar sulit dihadapi. Jika itu di masa lalu, tidak apa-apa, aku masih bisa mengendalikannya jika aku meminta bantuan keluargaku, tetapi sekarang dia tidak begitu mudah untuk diintimidasi. Dengan status Chu Feng saat ini, keluargaku juga ingin memenangkannya. Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, Lin Sanshan tahu bahwa meskipun masuk akal, dia tidak mempercayainya. Karena hanya ada beberapa orang di kerajaan Yan Agung yang dapat bersaing dengan keluarga Qin. Walaupun istana Raja Naga sangat kuat, tidak mungkin keluarga Qin tidak dapat menghadapinya. Apakah istana Raja Naga sangat kuat di kerajaan Yan Agung? Kekuatannya tidak terlalu besar, apalagi fondasinya. Selain memiliki sejumlah besar orang yang dapat melawan keluarga Qin, mereka benar-benar lebih rendah dalam hal bakat terbaik dan aspek lainnya, dan kesenjangannya tidak diketahui. Lin Sanshan memandang Qin Xiao dengan tidak senang dan berkata, kamu menolak begitu cepat, bukankah kamu hanya mencoba membuat beberapa persyaratan? Aku langsung memberitahumu, jika kamu dapat membantuku menghadapinya, bahkan jika kamu tidak menginginkan nyawanya, maka kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Qin Xiao tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Lin Sanshan, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ya, itu benar. Lin Sanshan berkata tanpa ragu-ragu, selama Anda dapat membantunya membayar harga, saya bersedia menjadi wanita Anda seperti saudara perempuan saya, Anda dapat bermain dengan saya sesuka Anda. Jangan bilang kau tidak bermaksud begitu, lihat saja sikapmu padaku sebelumnya, siapapun bisa tahu apa yang kau pikirkan. Qin Xiao merasa sedikit malu ketika mendengar ini dan menyentuh hidungnya dengan canggung. Apakah ekspresinya begitu jelas? Itu benar-benar memberi wanita ini kepercayaan diri untuk menggunakan dirinya sebagai alat tawar-menawar untuk menghadapi Chu Feng yang sekarang seperti ini. Qin Xiao merasa bahwa dia sedikit tidak bermoral dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan tujuannya di depan para wanita ini. Dia merasa bahwa dia harus menahan diri sendiri, omong kosong. Karena saya memiliki kondisi ini, siapa yang ingin mempelajari apa yang dilakukan orang normal? Dia mampu menggunakan otaknya untuk mengatur plot yang sudah menjadi pujian bagi orang lain. Tidak semua orang memiliki kondisi dan otak seperti Xia Muking dan mereka harus berpura-pura baik kepada orang lain untuk memecahkan masalah. Melihat ekspresi Qin Xiao, Lin Sanshan berkata dengan nada menghina, Qin Xiao, untuk menghadapi Chu Feng, kamu hanya perlu membiarkan keluarga Qin mempersulitnya. Tidak akan terlalu lama sebelum Chu Feng tanpa bantuan orang lain akan dikalahkan. Pada saat itu, kamu akan memiliki banyak alasan untuk menghadapinya. Bantu saja aku mencabut identitasnya saat ini. Ketika aku membalas dendam, aku akan menyerahkan diriku kepadamu. Qin Xiao tidak banyak bicara setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Sanshan. Sebaliknya, dia menatapnya dan tersenyum. Sungguh, jika itu masalahnya, itu akan bagus. Tapi aku hanya ingin melihat ketulusanmu sekarang. Lin Sanshan mencibir dalam hatinya ketika mendengar ini, dia tahu Qin Xiao akan melakukan ini. Namun, dia tidak setuju. Bagaimanapun, dia bertekad untuk mendapatkannya secara gratis, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Qin Xiao melakukan apa yang dia inginkan? Lin Sanshan menatapnya dengan sedikit jijik tetapi penuh pesona dan bahkan meremas dadanya yang besar agar Qin Xiao berkompromi. Dalam sekejap jurang itu menjadi lebih gelap. Selain itu ketika dia melihat tatapan Qin Xiao beralih dia menurunkan tubuhnya sedikit memungkinkan Qin Xiao untuk melihat sedikit lebih jelas. Tapi hanya sedikit saja bisa benar-benar merenggut nyawa seseorang. Lin Sanshan berkata dengan nada lembut, Qin Xiao, jangan khawatir, aku sudah mengatakan bahwa jika kamu dapat membantuku melakukan ini aku akan menjadi milikmu, tapi semua ini akan terjadi setelah selesai. Qin Xiao berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Sanshan kamu sedikit cuek, bagaimana kamu bisa menulis cek kosong, kamu setidaknya harus membayar sejumlah bunga kan?
Mendengar kata-kata Qin Xiao, Lin Sanshan menggertakkan giginya diam-diam mengetahui bahwa Qin Xiao tidak akan menyerah begitu saja. Tapi dia juga tahu bahwa tidak boleh begitu saja menulis cek kosong untuk hal seperti itu. Jadi dia berkata, jadi apa yang kamu inginkan? Bagaimanapun, aku akan memberitahumu terus terang bahwa aku tidak bisa menjanjikan apapun yang berlebihan sebelum itu selesai. Qin Xiao mengangguk lalu menatapnya dan berkata tentu, kalau begitu boleh dilakukan seperti terakhir kali kan. Lin Sanshan sangat marah ketika mendengar ini tetapi dia tidak menolak karena permintaan Qin Xiao tidak terlalu berlebihan. Yang harus Anda lakukan hanyalah memperhatikan tangan kotor Qin Xiao dan kepala Ling Hua. Sambil memikirkan ini, dia mengangguk dan berkata baiklah aku berjanji padamu. Bab 241 aku membunuhmu. Mengapa? Lin Sanshan menatap Qin Xiao dan berkata dengan marah, Qin Xiao, jangan bilang kamu menginginkan hadiah lain. Kamu berjanji padaku sebelumnya dan kamu memperlakukanku seperti ini, kamu. Berbicara tentang ini, Lin Sanshan menjadi lebih malu dan marah. Dia tahu bahwa Qin Xiao tidak akan mudah diajak bicara, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi kenyataan. Sekarang setelah dia memanfaatkan dia mencoba mendapatkan lebih banyak darinya. Lin Sanshan memandang Qin Xiao dan menggertakkan giginya. Meskipun dia tahu bahwa Qin Xiao adalah orang yang tidak tahu malu dan sudah mempersiapkan diri secara mental, dia masih merasa tidak tahan ketika menghadapinya sekarang. Jika mungkin, dia benar-benar ingin menikam Qin Xiao dan membuatnya kehilangan kebahagiaannya selamanya. Lin Sanshan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Qin Xiao jangan bicara omong kosong padaku selama kamu menyetujui permintaanku, aku bisa menyetujui segalanya kecuali batas bawah terakhir. Benarkah? Qin Xiao tidak menyangka bahwa Lin Sanshan dapat membuat keputusan seperti itu, dia pikir dia harus bekerja keras untuk mencapainya. Namun karena Lin Sanshan begitu terus terang, Qin Xiao secara alami tidak akan sopan. Dia mengendarai mobil ke daerah yang jarang penduduknya, lalu menurunkan kursi penumpang dan mengulurkan tangan untuk membuka sabuk pengamannya. Sesaat dia memikirkan saudara perempuannya, Lin Yumo, dan tiba-tiba menyadari bahwa nasihatnya kepadanya benar dan dia seharusnya tidak mencari Qin Xiao. Lin Sanshan merasa sedikit menyesal, tetapi mengingat situasi saat ini, jika dia menyesal bukankah dia akan berdarah. Setelah beberapa lama Lin Sanshan memeluk lututnya dan menangis. Dia tidak bisa melakukannya, dia benar-benar tidak bisa. Ternyata aku tidak sekuat itu. Jika aku tahu bahwa aku tidak sekuat itu dan daya tahanku tidak begitu bagus, aku tidak akan membuat kompromi seperti itu. Apa perbedaan antara ini dan dipermainkan? Sanshan lupakan saja. Mendengar ini, Lin Sanshan memberinya tatapan tajam dan berkata dengan marah tutup mulutmu, jangan berpura-pura baik. Qin Xiao mengerang lalu berkata dengan malu-malu, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini karena meskipun kamu setuju, aku tidak bisa menyetujuinya. Petik 2. Lin Sanshan tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan marah, Qin Xiao, apa maksudmu? Katakan padaku apa maksudmu dengan ini. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan mati bersamamu. Sesaat Lin Sanshan tidak bisa menahannya. Dia membalikkan badan menghadap Qin Xiao dan mencubit lehernya dengan kedua tangan seperti gunung berapi yang meletus. Sepertinya jika Qin Xiao tidak memberinya penjelasan, dia benar-benar akan membunuh Qin Xiao hari ini. Melihat Lin Sanshan sangat marah, Qin Xiao menjelaskan, baiklah, aku tidak bisa melakukan apapun. Lagi pula, aku sudah berjanji pada kakakmu sebelumnya bahwa aku tidak akan melakukan apapun padamu, jadi aku hanya bisa bermain denganmu. Tetapi jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu, aku rasa itu tidak baik. Suasana hening untuk beberapa saat dan kemudian Lin Sanshan menjadi berang. Dia meraih leher Qin Xiao dengan kedua tangan dan berkata dengan marah, Qin Xiao, aku akan membunuhmu, dasar binatang. Kamu bukan manusia, aku akan mencekikmu sampai mati. Saat dia berbicara, Lin Sanshan mencubit leher Qin Xiao dengan kedua tangan menyebabkan wajah Qin Xiao memerah dan membuatnya sulit bernapas. Qin Xiao mulai memutar matanya seolah-olah dia benar-benar dicekik sampai mati. Tapi Lin Sanshan tidak peduli saat ini. Dia sangat marah sehingga dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Tetapi melihat Qin Xiao sepertinya benar-benar sekarat, Lin Sanshan menjadi sedikit panik lagi. Mungkinkah Qin Xiao dicekik hingga mati oleh dirinya sendiri? Meskipun akan menjadi ide yang bagus untuk membunuh Qin Xiao secara langsung jika itu masalahnya, dia dan orang-orang di sekitarnya akan binasa. Oke, Sanshan, berhenti main-main. Pada saat ini Qin Xiao yang akan dicekik sampai mati tiba-tiba kembali normal dan sama sekali tidak terlihat seperti akan mati. Qin Xiao duduk dengan mudah lalu membuka paksa tangannya hingga dia tidak memiliki ruang untuk melawan. Lin Sanshan sedikit bingung sesaat. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi kenapa Qin Xiao tidak terluka sama sekali? Ini membuatnya tiba-tiba merasa bahwa Qin Xiao tidak sesederhana itu. Kau bajingan. Setelah Lin Sanshan menyadari bahwa Qin Xiao berpura-pura, dia menjadi semakin kesal. Dia hanya berpikir bahwa dia benar-benar akan membunuh Qin Xiao. Dia begitu panik sehingga dia mulai ragu apakah akan melakukannya sampai akhir dan kemudian mulai memikirkan pemakamannya. Ternyata Qin Xiao sebenarnya mempermainkannya. Tetapi ini juga membuatnya merasa lega karena dia benar-benar takut membunuh Qin Xiao. Lin Sanshan menatap Qin Xiao dengan marah dan berkata, Qin Xiao aku tidak terlalu peduli padamu jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini aku tidak akan melepaskanmu apapun yang kukatakan.
Qin Xiao memutar matanya. Jika kamu mengatakan itu, maka aku akan menelepon adikmu Yumo dan memberitahunya apa yang akan dia katakan kepadamu nanti. Kamu berani? Lin Sanshan menjadi cemas ketika mendengar ini. Lin Yumo telah memperingatkannya berkali-kali sebelumnya, tetapi dia masih datang untuk mencari Qin Xiao. Jika Lin Yumo tahu tentang ini, dia takut dia akan kecewa padanya seperti dia kecewa pada Lin Fan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dilihat oleh Lin Sanshan. Lin Sanshan menatap Qin Xiao dengan marah dan berkata, sekarang setelah kamu memperlakukan aku seperti ini, jangan harap bisa lolos begitu saja. Aku tidak bisa menahannya, aku sudah berjanji pada adikmu. Qin Xiao merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Melihat ini, Lin Sanshan sangat marah. Apakah orang sepertimu akan menepati janjimu? Semuanya ada di depanmu, bisakah kamu masih menolak? Qin Xiao menatapnya dengan serius setelah mendengar ini, lalu menghela napas dan berkata, Sanshan, kamu memiliki kesalahpahaman besar tentangku. Dan bahkan jika kamu berkata demikian, aku tidak punya pilihan sebelumnya. Sekarang aku hanya ingin menjadi orang baik dan mematuhi perjanjian antara aku dan saudara perempuanmu. Kamu kentut sialan. Ketika Lin Sanshan mendengar ini, dia ingin menyemburkan air ke wajah Qin Xiao. Jika Qin Xiao benar-benar ingin menjadi orang baik, apa yang sebenarnya sudah dia lakukan? Sekarang setelah kamu memanfaatkannya, kamu bilang ingin menjadi orang baik. Kamu kuda sialan. Lin Sanshan sangat marah pada Qin Xiao hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya lagi. Dia ingin mencekik Qin Xiao sampai mati dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Namun memikirkan kekuatan luar biasa Qin Xiao barusan, dia merasa tidak mampu menolak. Dan berdasarkan situasi barusan, dia pikir Qin Xiao akan mati tetapi ternyata dia baik-baik saja. Ini membuatnya menyadari bahwa Qin Xiao jelas bukan orang yang sederhana dan bukan yang disebut pemuda tidak berguna. Setidaknya dalam hal kekuatan militer, mereka jelas tidak lemah. Jika tidak, itu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi barusan. Tapi ini bukan yang dia pedulikan. Yang paling dia pedulikan sekarang adalah dia sudah membayar begitu banyak dan Qin Xiao mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menjadi orang baik yang menepati janjinya. Lin Sanshan benar-benar tidak bisa menerimanya. Sial. Aku sudah berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara gratis dari Qin Xiao, tetapi sekarang Qin Xiao yang mendapatkannya secara gratis. Terutama jika Anda ingin mendapatkan sesuatu secara gratis, Anda harus membayar harga. Namun, Qin Xiao berbeda. Dia tidak memberikan apapun dan hampir mendorongnya menjauh. Ketika dia memikirkan ini, Lin Sanshan merasa bahwa alam semesta kecilnya akan meledak. Qin Xiao ini benar-benar binatang buas, bajingan, dan hentai. Bab 242 tidak ada pilihan. Lin Sanshan merasa percuma memainkan permainan ini di depannya, Qin Xiao jauh lebih jahat darinya. Dia merasa sedikit malu dan kurang percaya diri sebelumnya dan merasa bahwa Qin Xiao tidak mungkin begitu saja menyetujuinya sehingga dia melakukan beberapa upaya. Tetapi Qin Xiao jauh lebih percaya diri daripada dia dan jelas bahwa dia telah melakukan banyak hal ini. Sanshan, jangan marah. Aku belum memintamu untuk melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim, jadi lupakan saja. Tetapi jika kamu ingin berbicara dengan Yumo, aku tidak keberatan. Bagaimanapun, aku tidak berinisiatif untuk mencarimu. Kamulah yang ingin main-main. Qin Xiao menatapnya dan berkata. Mendengar kata-kata benalu Qin Xiao, Lin Sanshan menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak peduli apakah dia bisa menghadapi Qin Xiao atau tidak. Dia hanya meraih lehernya dengan kedua tangan dan ingin membunuhnya. Tapi seperti yang dia duga sebelumnya, sekeras apapun dia berusaha, itu tidak banyak berpengaruh pada Qin Xiao. Rasanya seperti mencubit batang pohon, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Brengsek kau brengsek. Ketika Lin Sanshan melihat Qin Xiao seperti ini, dia menjadi semakin marah. Hampir kehilangan akal sehatnya, dia meninju Qin Xiao berulang kali dan kemudian menggigit bahunya. Kali ini karena amarahnya dan karena dia telah mempraktikkan teknik ini sebelumnya, Qin Xiao menggertakkan giginya kesakitan. Tapi Qin Xiao bisa memahami pihak lain. Wajar jika perempuan marah kan? Sebagai seorang pria, kamu hanya perlu lebih toleran. Bagaimanapun juga, saya adalah pria yang luar biasa dan saya tidak akan repot-repot dengan pihak lain. Memikirkan betapa Veliko Dusni dirinya, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa dia sangat baik. Sistem. Melihat pikiran batin Qin Xiao, sepertinya dia telah lupa siapa yang membuat Lin Sanshan sangat marah hingga dia kehilangan akal dan sistemnya speechless. Aku hanya merasa bahwa Qin Xiao semakin menjadi brengsek. Apakah ini kanibal? Dalam perjalanan mengantar Lin Sanshan kembali, Qin Xiao melirik bahu yang digigitnya dan berkata tanpa berkata-kata, Sanshan, kamu membuat pakaianku kotor. Diam kau bajingan mesum binatang, kau bukan manusia. Lin Sanshan mengutuk dengan keras dan berkata dengan marah, jika ibumu tidak menyukainya mengapa kau makan dengan sangat gembira sebelumnya. Qin Xiao mengerang ketika mendengar itu lalu menatapnya dan berkata, Sanshan, kau sangat vulgar, kau tidak sopan dan elegan, tidakkah kau tahu bagaimana menjadi lebih halus? Itu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Diam. Lin Sanshan menatapnya dengan marah dan berkata, katakan padaku, bisakah kau melakukannya atau tidak? Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melakukannya, hal-hal lain tidak masalah lagi pula. Karena kau dan aku memiliki hubungan yang cukup baik, aku akan membantumu tanpa mengatakan apapun.
Tapi aku tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika aku bisa, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya dengan uang. Mendengar kata-kata Liang Qin Xiao, Lin Sanshan sangat marah hingga hampir menangis. Jadi, maksudmu kamu tidak berniat bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan padaku sebelumnya? Qin Xiao meliriknya dan berkata dengan serius, jika ini tentang bertanggung jawab, aku bersedia melakukannya. Tetapi jika kamu mengatakan hal lain, aku akan berada dalam dilema. Bagaimanapun, yang aku inginkan adalah seluruh tubuh dan jiwamu, bukan hanya poin sederhana seperti ini. Jika tidak, akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan imbalan yang kecil. Lin Sanshan tidak bisa menahan tangis ketika mendengar ini dan sepenuhnya menerima fakta bahwa Qin Xiao memanfaatkannya. Dia bersumpah bahwa dia tidak pernah mengalami hal yang tidak adil seperti itu. Seberapa besar usaha yang saya curahkan untuk mengambil keputusan, tapi sekarang hasilnya seperti ini, tidak ada yang lebih sedih dari ini. Adapun apa yang dikatakan Qin Xiao, dia tidak lagi mempercayai satu kata pun darinya. Bajingan ini bukan manusia. Jika Anda ingin bernegosiasi dengannya, Anda harus licik dan bijaksana. Lin Sanshan memiliki ilusi bahwa Qin Xiao tahu sejak awal bahwa dia berencana untuk mendapatkan sesuatu secara gratis, sehingga itulah mengapa dia begitu mudah diajak bicara. Qin Xiao, tunggu saja, aku pasti akan membuatmu membayar. Lin Sanshan berkata dengan mata merah. Qin Xiao menatapnya dengan penuh kasih sayang, menyentuh rambutnya dan berkata, Sanshan, jangan terlalu marah, meskipun aku tidak bisa melakukan ini, aku masih bisa membantumu dengan hal-hal lain. Pergi. Lin Sanshan menepis tangan Qin Xiao lalu mengenakan pakaiannya, merapikan gaunnya, menahan air matanya dan menatapnya dengan marah, membuka pintu mobil, keluar dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Qin Xiao tidak bisa menahan tawa saat melihat punggungnya saat dia berjalan pergi dengan marah. Bukankah terlalu berlebihan untuk berpikir bahwa seseorang seperti Lin Sanshan ingin bermain denganku? Adapun pikiran Lin Sanshan, dia secara alami menebaknya. Tidak mungkin saya mengetahui kepribadian Lin Sanshan dan sebagian dari hidupnya. Berdasarkan hubungan dan situasi antara kedua belah pihak, sulitkah menebak apa yang dipikirkan pihak lain? Jadi semua orang menyuruh kita untuk lebih dewasa, untuk lebih dewasa. Inilah yang mereka bicarakan. Jangan biarkan orang lain terlalu mengenal Anda. Jika tidak, bahkan jika mereka tidak tahu apa yang Anda pikirkan, mereka mungkin masih akan menebak apa yang ingin Anda lakukan dan apa yang akan Anda lakukan. Sebagian besar kedewasaan adalah tentang keheningan dan penyembunyian sehingga orang tidak dapat melihat menembus diri Anda. Ini setidaknya dapat menghindari banyak situasi pasif. Lin Sanshan terlalu sedikit tahu tentang dirinya sendiri, jika tidak bagaimana dia bisa dibodohi. Memikirkan tubuh anggun dan putih orang lain, Qin Xiao merasa sedikit gugup. Untuk mendapatkan seluruh diri orang lain, dia benar-benar mengandalkan kemauan besinya untuk menenangkan diri. Sebagian besar pembaca dapat membuktikan hal ini, kan? Aku sama sekali tidak takut pada Shen He. Qin Xiao tidak bisa menahannya, jadi dia memarkir mobil di halaman dan kemudian pergi ke villa untuk mencari Lin Yumo. Hanya saja pihak lain pergi mengunjungi Lin Fan karena Lin Sanshan harus keluar untuk suatu urusan. Untungnya Han Qian masih di rumah dan Qin Xiao membawanya ke kamarnya. Setelah beberapa saat Han Qian dalam pelukan Qin Xiao akhirnya berkata, Qin Xiao, mengapa kamu memintaku untuk pergi ke kota Yunhai tadi? Qin Xiao tertawa menyentuh rambutnya dan berkata, tentu saja aku akan pergi ke sana, jadi aku memintamu untuk ikut denganku, aku tidak memintamu untuk melakukan apapun, hanya saja tetap di rumah. Mendengar kata-kata Qin Xiao, wajah Han Qian memerah mengetahui bahwa Qin Xiao ingin dia mengikutinya dan membantunya ketika dia bebas. Namun Han Qian tidak terlalu menolak karena itu hanya perubahan lokasi dan tidak ada hal lain untuk itu. Karena dia tidak punya banyak hal untuk dirindukan di sini, hanya Lin Yumo dan kedua saudara kandungnya. Tapi sekarang Qin Xiao ada di sini, tentu saja dia harus menjaga emosi Qin Xiao terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, mereka sudah dewasa dan bahkan Lin Yumo di kota Jingyu hanya menemuinya beberapa kali sebulan. Namun Han Qian tetap bertanya, jika demikian, bagaimana dengan Yumo dan yang lainnya, dan aku sudah lama tidak melihat Xiao Fan, apakah dia membuat masalah lagi? Mendengar kekhawatiran Han Qian, Qin Xiao menghiburnya. Jangan khawatir masalah apa yang bisa disebabkan Lin Fan. Itu hanya masalah kecil, jangan khawatir. Han Qian mengangguk ketika mendengar ini. Karena Qin Xiao berkata demikian, itu berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar masalahnya, selama Qin Xiao bersedia, tidak akan ada masalah. Namun, ketika Lin Yumo tahu bahwa Qin Xiao akan membawa Han Qian pergi, dia langsung marah. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao bisa membawa ibu tirinya pergi bersamanya ketika dia pergi ke suatu tempat. Memikirkan kekuatan Qin Xiao, jika Han Qian benar-benar mengikutinya, bukankah dia akan berada dalam masalah besar? Tidak, aku tidak peduli kemana kamu pergi, tetapi ibu tiri tidak bisa pergi bersamamu. Selain itu, ada begitu banyak wanita di sekitarmu, mengapa kamu ingin membawa ibu tiri bersamamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Yumo buru-buru menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak setuju dengan perilaku Qin Xiao. Qin Xiao berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa bagiku untuk tidak membawanya pergi. Tetapi jika suatu hari dia merindukan Lin Fan dan bersikeras untuk bertemu dengannya, apakah kamu akan menanganinya sendiri? Jangan datang kepadaku untuk meminta bantuan ketika itu terjadi. Aku. Lin Yumo membuka mulutnya tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat.
Dia memikirkannya dan merasa bahwa jika ini masalahnya maka tidak mungkin bagi Han Qian untuk mengikuti Qin Xiao. Setidaknya jika pihak lain tidak mengetahui situasi Lin Fan, dia tidak akan terlalu khawatir. Memikirkan hal ini, Lin Yumo menghela nafas. Bab 423 Aku tidak melakukan apapun. Melihat ini, Qin Xiao melangkah maju dan memeluknya sambil berkata, dan Yumo, kamu juga akan pergi ke kota Yunhai, kan? Aku tidak akan pergi. Ketika Lin Yumo mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Lelucon. Ketika dia mendengar bahwa Qin Xiao akan meninggalkan kota Jingyu, dia sangat senang karena akhirnya bisa menyingkirkan tekanan Qin Xiao. Lin Yumo merasa bahwa dia mengikuti Qin Xiao karena dia sudah makan terlalu banyak. Bahkan jika dia pergi untuk waktu yang singkat, itu tidak berarti dia benar-benar menyingkirkan Qin Xiao. Tetapi ini juga merupakan kesempatan yang sangat langka baginya, kan? Setidaknya akan menjadi hal yang baik untuk tidak melihat Qin Xiao selama sehari, sehingga aku tidak akan dirusak oleh Qin Xiao suatu hari nanti. Qin Xiao tertawa ketika melihat ekspresi lega wanita itu. Wanita ini ingin menyingkirkannya tetapi dia justru bahagia. Akan aneh jika aku tidak meninggalkan kesan mendalam padanya beberapa hari ini dan membiarkannya kecanduan padaku. Setelah beberapa hari semua orang pergi ke kota Yunhai tetapi Qin Xiao tinggal bersama Lin Yumo. Bajingan-bajingan. Lin Yumo menggigit bibirnya dan menatap Qin Xiao dengan mata rubahnya yang indah dipenuhi rasa malu dan amarah. Dia tidak menyangka Qin Xiao akan begitu berlebihan dan memperlakukannya seperti ini. Qin Xiao, biar ku beritahu, kau berjanji padaku sebelumnya bahwa kau tidak akan pernah melakukan apapun pada San San. Apa kau masih ingat ini? Lin Yumo berbalik dan menatap Qin Xiao. Qin Xiao mengangkat alisnya dan berkata tentu saja aku menepati janjiku dengan sangat baik bahkan jika Sanshan datang menemuiku aku tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Lin Yumo menghela napas lega ketika mendengar ini tetapi segera menyadari makna di balik kata-kata Qin Xiao. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Apakah Sanshan datang menemuimu lagi? Qin Xiao mengangguk dan berkata, benar, Sanshan datang kepadaku dan memintaku untuk membantunya membalas dendam dan mencari keadilan untuk Lin Fan. Kamu juga tahu bahwa aku tidak memiliki kendali atas masalah ini, jadi aku tidak menyetujui tawarannya dan bahkan menolak godaannya. Yumo, aku menepati janjiku dengan sangat baik, menurutmu bagaimana kamu harus membalasku? Ketika Lin Yumo mendengar ini, dia menggertakkan giginya karena tahu bahwa dia akan menderita lagi. Untungnya Qin Xiao akan segera pergi sehingga dia setidaknya bisa beristirahat selama 10 hari atau setengah bulan atau bahkan lebih lama. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik baginya, bahkan sampai-sampai dia datang untuk melihat Qin Xiao secara langsung pada hari dia pergi. Melihat tatapan penuh harapnya, Qin Xiao tidak bisa menahan tawa. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Lin Yumo, tetapi dia tidak banyak bicara. Karena situasi di pihak Ye Chen tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku hanya tidak tahu apakah seiring perkembangan plot, pihak lain akan berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukanku lagi. Qin Xiao, apa yang kamu tertawakan? Lin Yumo melihat senyum di wajah Qin Xiao dan merasa sedikit tidak nyaman. Karena dia selalu merasa bahwa senyuman Qin Xiao memiliki niat buruk yang membuatnya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Qin Xiao menatapnya dengan congsam dan jubah bulu putih dan terkekeh tidak apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa aku memberimu begitu banyak. Aku ingin tahu apakah akan ada perubahan di perutmu ketika kita bertemu lain kali. Ketika Lin Yumo mendengar ini, wajahnya menegang dan dia merasa tidak enak badan dengan merinding di sekujur tubuhnya. Karena dia mengerti arti kata-kata Qin Xiao. Bukankah ini tentang apakah dia akan hamil? Ini membuat Lin Yumo merasa sedikit menyeramkan dan ketakutan. Sial, aku harus minum obat nanti. Melihat ekspresi kaku Qin Xiao tertawa. Saudari Lin Yumo sangat menarik, aku ingin tahu apakah akan lebih menyenangkan ketika mereka berkumpul di masa depan. Bab 244 Kamu tidak mengajakku bermain. Oke Yumo, sampai jumpa lain waktu. Jika kamu masih belum memilikinya sampai saat itu aku akan berusaha lebih keras. Setelah Qin Xiao selesai berbicara, dia masuk ke mobil dan pergi ke dermaga. Wajah Lin Yumo berubah menjadi hijau setelah mendengar kata-katanya. Dia benar-benar tidak tahan dengan kata-kata Qin Xiao, jadi dia buru-buru menarik bulu di pundaknya dan kembali ke rumah dan meminta seseorang untuk membawakannya obat yang dia butuhkan. Melihat Lin Yumo benar-benar meminum obat semacam ini, para bawahannya merasa patah hati. Bagaimana bisa dewi mereka memakan ini? Siapa yang menodai bos mereka? Dan sepertinya dia terluka parah, yang membuat sekelompok orang sangat patah hati. Tapi Lin Sanshan bahkan lebih marah karena dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao tidak hanya tidak berniat membantu tetapi malah menjualnya. Dia benar-benar memberitahu Lin Yumo tentang hubungan mereka benar-benar wanita jalang. Aku makan dan menyentuh diriku sendiri saat itu dan sekarang aku menjual diriku lagi. Melihat Qin Xiao memasuki kamar Lin Yumo setiap hari membuatnya semakin marah. Karena dia bisa tahu dari celahan Lin Yumo bahwa Qin Xiao telah mengkhianatinya dan kemudian menindas Lin Yumo sepuasnya. Sialan, jangan beri aku kesempatan atau aku akan mengebirmu. Lin Sanshan mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri lalu kembali ke biro keamanan untuk melaporkan tugas yang diberikan kepadanya. Ketika Qin Xiao tiba di dermaga, Xia Muyao melompat keluar. Adik kecil, kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak menemuiku selama berhari-hari dan sekarang kamu akan pergi ke kota Yunhai tanpa mengajakku. Apakah kamu sudah melupakanku?
Qin Xiao tertegun sejenak ketika dia melihat Xia Muyao mengenakan gaun putri dan kaos kaki putih lalu mengangguk dan berkata, ya, sepertinya begitu aku hampir melupakanmu jika kamu tidak datang. Ketika Xia Muyao mendengar kata-kata Qin Xiao matanya langsung membelalak. Dia melompat dengan tangan terangkat dan melingkarkan lengannya di lehernya sambil menggertakkan giginya dan berkata, ya, adik kecil, kamu benar-benar melupakanku, dasar bajingan, aku akan menggigitmu sampai mati. Saat dia berbicara, Xia Muyao merasa sedih dan menggigit bahu Qin Xiao. Namun kerusakan yang dideritanya tidak menjadi perhatian Qin Xiao. Lagi pula, tidak semua orang berlatih seperti Xiao Wulin dan Sanshan, dan kekuatan mereka jauh lebih besar daripada orang biasa. Qin Xiao menghela nafas dan berkata, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku hanya melupakanmu? Apa yang membuatmu marah? Kamu. Ketika Xia Muyao mendengar Qin Xiao mengatakan ini, matanya memerah. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao telah melupakannya dan bukannya menghiburnya, dia malah mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini membuatnya sangat sedih. Qin Xiao melihat bahwa dia akan menangis, jadi dia memeluknya dan tertawa. Mengapa kamu menangis, gadis bodoh? Aku hanya bercanda. Kamu tidak benar-benar berpikir aku melupakanmu, kan? Bukankah begitu? Xia Muyao melihat keadaan Qin Xiao saat ini dan menangis. Jika tidak seperti ini, mengapa kamu tidak datang menemuiku selama berhari-hari? Jika bukan karena adikku, aku tidak akan tahu kamu akan pergi ke kota Yunhai untuk bermain. Katakan padaku, apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Kamu menipuku di awal dan sekarang kamu begitu acuh padaku, dasar berandal. Qin Xiao memutar matanya, ya, saya memang bajingan. Oke, ini salahmu karena kamu tidak semenarik adikmu. Kamu masih bilang begitu akan kubunuh kau. Ketika Xia Muyao mendengar perkataan Qin Xiao, dia langsung marah. Meskipun dia tahu Qin Xiao hanya bercanda dengannya, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika mendengar ini? Dia segera melambaikan tinju kecilnya dan memukul dada Qin Xiao untuk melampiaskan kekesalannya. Semakin Xia Muyao memikirkannya, semakin marah dia dan dia melambaikan tinjunya semakin cepat. Aku beritahu adik kecil, jangan coba menjebakku untuk tidur denganmu lagi atau aku akan menjadi anak anjing. Qin Xiao tanpa kata membawanya ke kapal pesiar seolah-olah dia sedang menggendong seorang anak dan Su Mengke dan Xiao Wu mengikuti di belakangnya. Apakah kamu mendengar itu, adik kecil? Ketika Xia Muyao melihat bahwa Qin Xiao tidak menjawab, dia segera mengangkat kepalanya dari lengannya dan menatapnya dengan ketidakpuasan. Oke, aku janji oke. Qin Xiao mengatakan ini dengan acuh tak acuh yang membuat Xia Muyao marah. Penjahat, kau penjahat besar, kau hanya tahu cara menindasku. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xia Muyao memukuli dada Qin Xiao dan mengeluh. Tapi dia jelas tidak semarah di awal dan lebih bertingkah seperti anak manja. Namun, itu adalah kesempatan langka untuk berkumpul dengan mereka dan masih ada waktu, jadi Qin Xiao tidak terburu-buru untuk pergi ke kota Yunhai. Dia meminta seseorang untuk mengemudikan kapal pesiar untuk berkeliling tempat lain dan membawa mereka bertiga ke berbagai kota pesisir. Bagaimana? Apakah kamu bahagia sekarang? Aku sudah bermain denganmu selama beberapa hari. Qin Xiao duduk di kapal pesiar dan tersenyum pada ketiga wanita yang bersemangat. Mungkin karena hubungannya dengan Qin Xiao sudah membaik, bahkan Xiao Wu pun lebih santai dan bermain-main dengan Su Mengke dan Xia Muyao. Xia Muyao memutar matanya dan berkata dengan gigi taring kecilnya yang menggertak, omong kosong, kamu baru bermain denganku beberapa hari, apa maksudmu kita bersenang-senang? Mengke, tidakkah menurutmu begitu? Setelah mengatakan itu, dia berbicara kepada Su Mengke. Su Mengke tertegun ketika mendengar ini, lalu dia melirik Qin Xiao, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan lemah, tidak, kakak tidak mengajak kami keluar untuk bermain selama beberapa hari. Kamu. Mendengar kata-kata Su Mengke, Xia Muyao tercengang. Mengapa gadis ini begitu patuh? Tidakkah dia tahu bagaimana bekerja sama dengannya? Xia Muyao menatapnya dengan sedikit cemas dan berkata, Mengke, ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu patuh? Dia sangat menindasmu dan kamu masih berbicara untuknya. Su Mengke berkata dengan sedikit malu, tidak, kakakku sangat baik padaku dan tidak pernah menindasku. Petik, Xia Muyao menatapnya tanpa kata, tidak tahu harus berkata apa. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao tertawa terbahak-bahak, memeluk Su Mengke di lengannya, mengusap rambutnya dan berkata, Muyao, apa kau lihat itu? Kuharap suatu hari nanti kau bisa menjadi masuk akal seperti Mengke. Lihat betapa penurutnya Mengke. Bab 245, siapa yang menyuruhmu untuk tidak melakukannya? Xia Muyao mengerutkan bibirnya dan menolak untuk menyetujui perkataan Qin Xiao. Dia hanya tahu bagaimana cara menindasku sepanjang hari dan masih ingin aku patuh. Bahkan pertama kali aku membodohi diriku sendiri. Memikirkan hal ini, Xia Muyao menjadi sedikit marah. Setelah menipunya, dia menyeretnya untuk bersama Xia Muking dan kemudian tidak datang menemuinya untuk waktu yang lama. Meskipun aku tidak marah lagi sekarang, aku tidak bisa membiarkan Qin Xiao terlalu bahagia. Xiao Wu mengambil segelas anggur dan duduk dan berkata, Qin Xiao, bukankah kita akan pergi ke kota Yunhai sekarang? Qin Xiao berkata, tidak usah terburu-buru, bukankah kita mengajak kalian bermain sekarang? Pergi saja, kalau sudah cukup bersenang-senang, ini bukan hal yang penting. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Xia Muyao ke dalam pelukannya dan berkata, bagaimana Muyao, apakah kamu tidak marah lagi? Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang? Xia Muyao merasa jauh lebih nyaman ketika dia mendengar Qin Xiao menanyakan ini padanya.
Dia berkata dengan senyum di wajahnya, nah, itu benar. Kamu cukup bijaksana, adik kecil. Qin Xiao memutar matanya, Xia Muyao menjadi semakin nakal dari hari ke hari. Namun, melihat bahwa mereka tidak keberatan, Qin Xiao meminta seseorang untuk mengemudikan kapal pesiar ke kota Yunhai. Adik kecil, mengapa kita pergi ke kota Yunhai? Kudengar di sana tidak damai dan setiap hari ada masalah. Xia Muyao bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Meskipun kota Yunhai sama pentingnya dengan kota Jingyu, mereka berkembang ke arah yang berbeda. Ambil contoh teknologi Yunhai City yang lebih menonjol dan banyak orang yang membuat masalah. Karena jika tidak ada hasil eksperimen dalam teknologi, sulit untuk membuktikan bahwa itu adalah sebuah kesuksesan. Hal ini menyebabkan banyak orang menggunakan orang lain sebagai eksperimen. Atau ketika sesuatu diteliti, sekelompok besar orang akan muncul untuk merebutnya atau orang-orang dari dunia bawah tanah akan mencurinya begitu saja. Bagaimanapun, itu tidak seindah kota Jingyu di mana hal-hal ilegal terjadi setiap hari. Dan dengan munculnya sekelompok besar praktisi, ada lebih banyak masalah. Fakta bahwa kota Yunhai belum dipersatukan telah mengakibatkan kurangnya kontrol yang membuat kekuatan kecil lainnya memiliki banyak ruang untuk bertahan hidup. Tidak seperti kota Jingyu di mana pembagian kekuasaan sudah jelas setiap kali ada masalah, sekelompok besar orang akan bergegas menyelesaikannya. Tidak ada ruang bagi karakter kecil untuk bertahan hidup dan arah perkembangan juga mencegah terlalu banyak masalah terjadi. Qin Xiao tersenyum dan berkata, bukankah ini menyenangkan? Jangan khawatir, aku akan menjagamu jika terjadi sesuatu. Xia Muyao mendengus, dia tidak takut dengan hal-hal ini lagi pula kota Yunhai bukannya tidak ada perkembangan untuk keluarga Xia mereka meskipun tidak besar. Aku hanya ingin tahu tentang tujuan Qin Xiao. Namun ketika dia hendak menanyakan sesuatu, dia melihat kapal pesiar lain muncul di Laut Biru. Lihat adik kecil, orang-orang di kapal pesiar di sana sepertinya dari keluarga Long, kan? Qin Xiao melihat dan memang menemukan bahwa ada beberapa orang dari keluarga Long di kapal pesiar. Ya, itu benar. Ayo pergi dan lihat. Aku hanya perlu pergi ke keluarga Long. Xia Muyao mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia sama sekali tidak terlihat terkejut. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari keluarga bangsawan. Bahkan jika mereka tidak memiliki kemampuan khusus, selama mereka bukan tokoh marginal dalam keluarga, mereka saling mengenal dan setidaknya pernah bertemu beberapa kali. Oleh karena itu, wajar untuk menyapa ketika Anda bertemu orang-orang dari keluarga besar setempat ketika Anda pergi ke tempat lain sekarang. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa keluarga Long terkait dengan keluarga Qin dan keluarga Xia juga terkait dengan keluarga Long. Sebagai contoh, keturunan langsung dari keluarga Long juga merupakan leluhurnya langsung. Atau mungkin salah satu kakek buyut mereka dari keluarga Xia adalah kakek dari anak muda saat ini dari keluarga Long dan seterusnya. Bagaimanapun, itu normal bagi keluarga besar untuk memiliki beberapa hubungan. Tapi perhatian Qin Xiao tentu saja tidak di sini, tetapi dia melihat orang yang menjadi targetnya di kapal pesiar. Melihat Ye Chen dan Gu Ziqiu duduk di sana, Qin Xiao langsung tertawa. Dia berpikir untuk pergi ke keluarga Long terlebih dahulu setelah tiba di kota Yunhai dan kemudian pergi mencari Ye Chen, tetapi dia tidak menyangka akan melihat mereka sekarang. Sepertinya masih ada aktivitas dan Qin Xiao menggosok tangannya dengan semangat. Sayang sekali aku tidak tahu kemana Chu Feng pergi. Bukankah dia bilang dia akan datang ke kota Yunhai? Kenapa setelah aku bertanya-tanya pihak lain bahkan tidak muncul? Kita perlu meminta seseorang untuk menyelidiki secara menyeluruh. Naga biru kecil ini pergi jalan-jalan bahkan tanpa membawa dirinya sendiri. Jika dia menemukan sesuatu yang luar biasa, bukankah akan menjadi kerugian besar jika aku tidak naik dan berbagi denganmu? Qin Xiao berpikir dalam hati, kemudian ketika kapal pesiar mendekat, dia menyapa dan berjalan mendekat bersama anak buahnya. Bab 246 Pertemuan. Qin Xiao, kenapa kamu ada di sini? Ketika Long Yu melihat Qin Xiao, dia sedikit bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Qin Xiao meliriknya dan tersenyum, adapun aku merindukan nenekku jadi aku datang menemuinya dan bersenang-senang. Long Yu tampak tidak senang ketika mendengar ini, dia bergumam dan berkata dengan tenang, benarkah begitu nenek baik-baik saja? Sekarang kamu tidak perlu pergi menemuinya, kamu bisa kembali jika kamu baik-baik saja. Qin Xiao tidak marah ketika dia melihat sikapnya. Dia tertawa dan berpura-pura tidak mendengarnya, lalu duduk bersama Xia Muyao, Su Mengke, dan yang lainnya. Adapun mengapa Long Yu memperlakukan dirinya seperti ini, sebenarnya mudah untuk dimengerti. Karena ketika orang tua Qin Xiao meninggal secara tak terduga, seorang pamannya mengincar properti keluarga Qin di kota Jingyu. Akibatnya, Qin Lin membawanya langsung ke lantai perdagangan dan dia masih dipenjara di sana. Sudah hampir 10 tahun dan tidak ada niat untuk merilisnya. Dan paman itu adalah ayah kandung Long Yu. Aneh jika dia memperlakukannya dengan baik. Namun Qin Xiao tidak peduli dengan sikap pihak lain tetapi hubungan antara pihak lain dan Ye Chen. Melihat keduanya tampak memiliki hubungan yang baik, Qin Xiao tidak bisa menahan senyum. Karena dalam plot, Ye Chen menjalin hubungan baik dengan Long Yu dan dengan demikian bergantung pada pihak lain untuk memasuki posisi senior dan kemudian mulai berpura-pura keren dan menamparkan orang lain.
Dia pertama kali menjadi teman Long Yu, kemudian bergantung pada Long Yu untuk mengembangkan kekuatannya sendiri dan kemudian memasuki keluarga Long menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk secara bertahap mengambil kendali keluarga Long. Dan Long Yu adalah orang yang membantu Ye Chen dari keluarga Long. Pihak lain jelas tidak akan memiliki akhir yang baik. Bagaimanapun, banyak orang di keluarga Long adalah penjahat atau peran pendukung. Qin Xiao, tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Jika kamu tidak ada urusan lain, pergilah saja. Kamu tidak diterima di sini. Long Yu memandang Qin Xiao dan duduk langsung dan segera menjadi tidak senang. Sialan, Qin Xiao ini benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah mengatakannya dengan belak-belakan, tetapi dia bahkan tidak mencoba menghindarinya dan harus membuatku jijik. Qin Xiao menghela nafas, menyilangkan kakinya, dan berkata, Long Yu, kata-katamu agak tidak enak didengar. Bagaimana kamu bisa berbicara padaku seperti itu? Apakah kamu ingin dipukuli? Kamu. Long Yu melotot dan menjadi semakin marah. Qin Xiao ini sangat sombong, sialan kau. Namun Qin Xiao mengabaikannya dan berkata kepada orang lain, sepupu Long Hang, tidakkah menurutmu Long Yu semakin lama semakin bodoh? Bagaimana bisa dia berbicara seperti itu? Mendengar ini, Long Hang yang tampak sedikit menyeramkan mengangguk dan berkata, benar, Xiao Yu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Qin Xiao adalah sepupu kita. Dia datang jauh-jauh ke sini dan beginilah caramu memperlakukan sepupumu. Sepertinya keluargamu tidak mendidikmu dengan ketat sehingga kamu tidak berpendidikan. Mendengar keduanya menyanyikan nada yang sama, suasana hati Long Yu yang sudah buruk tiba-tiba menjadi lebih buruk. Namun, Qin Xiao sama sekali tidak peduli dengan sikapnya. Omong kosong, Long Yu ini akan menjadi adik laki-laki Ye Chen nanti dan seluruh keluarga Long akan menjadi bawahan Ye Chen. Bagaimana bisa dia bersikap baik kepada Long Yu? Sebaliknya, para penjahat awal seperti Long Hang yang berada di kubu yang sama dengan saya, kan? Adapun keluarga Qin mereka menjadi penjahat di kemudian hari karena Long Yu, jadi Qin Xiao tentu saja tidak akan mengambilnya dengan lambat dan menyatakan posisinya secara langsung. Kita harus membantu keluarga Long menyingkirkan pengkhianat seperti Long Yu. Ye Chen sekali melihat Qin Xiao dan langsung menyadari bahwa ini adalah orang yang menyebabkan dia mengalami kemunduran ketika dia pergi ke kota Jingyu. Meskipun dia diajari oleh Chu Feng dan Qin Xiao tampaknya telah membantunya, Ye Chen masih merasa bahwa Qin Xiao bukanlah orang yang baik. Bab 247 kamu tidak bisa melakukan ini. Dia berbisik kepada Long Yu, saudara Long, apakah Qin Xiao ini masih berhubungan denganmu? Long Yu bergumam dengan suara teredam sambil mengertakkan gigi dan berkata secara diam-diam, ini memang ada hubungannya, tapi jangan khawatir, aku akan membuatnya membayar nanti. Ye Chen mengangguk ketika mendengar ini. Meskipun dia merasa bahwa Long Yu tidak cukup baik dan kemungkinan besar akan mengalami kemunduran, dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, jika Long Yu benar-benar dalam masalah saat itu, aku akan membantunya keluar dan itu akan membuat Long Yu menatapku dengan hormat yang lebih besar. Tapi sekarang bukan waktunya. Jika dia berbicara terlalu banyak, itu hanya akan menyebabkan rasa jijik. Bahkan jika dia membantunya mengajari Qin Xiao pelajaran, tidak pasti bahwa Long Yu akan menyukainya. Qin Xiao tidak bisa berkata apa-apa ketika dia melihat mereka berdua berbisik satu sama lain. Orang-orang seperti Long Yu yang membiarkan serigala masuk ke rumah dianggap sebagai orang yang lebih ditakuti di keluarga besar. Qin Xiao, lama tidak bertemu. Bagaimana kalau kita duduk dan minum? Ketika Long Hang melihat Qin Xiao muncul dan suasana dengan Long Yu, dia sangat senang. Dia sudah sering dipukul oleh Long Yu selama periode ini, terutama oleh Ye Chen yang berada di samping Long Yu yang membuatnya merasa lebih terhina. Sekarang melihat bantuan asing seperti Qin Xiao yang berada di pihak berlawanan dari Long Yu, tunggu apalagi jika Anda tidak segera memenangkannya. Qin Xiao mengangguk melihat sekeliling dan berkata, tentu tapi Long Yu sepertinya tidak menyambut saya jadi sebaiknya saya pergi lagi pula saya tampaknya sedikit spoiler di sini. Hei, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Long Hang segera menggelengkan kepalanya, melirik Long Yu dan berkata bagaimana mungkin dia tidak bahagia ketika keluarga Qin Anda dalam masalah paman ketiga sebenarnya ingin memiliki aset keluarga Qin Anda wajar jika dia dihukum oleh sepupu saya dia pantas mendapatkannya. Pada titik ini Long Hang menatap Long Yu dan mencibir dan dari apa yang saya lihat dia tampaknya hampir sama dengan paman ketiga dia bahkan tidak memikirkan fakta bahwa paman ketiga hanya dipenjara selama beberapa tahun jika itu orang lain mereka pasti sudah lama mati Anda bahkan tidak tahu bagaimana caranya bersyukur. Betul. Qin Xiao mengangguk berulang kali setelah mendengarkan. Ketika Long Yu mendengar apa yang dikatakan keduanya dan mereka mengatakannya di depan begitu banyak orang, wajahnya tiba-tiba memerah karena marah. Kamu. Qin Xiao menatapnya dengan sangat marah dan menyela dengan tangan jangan marah bukankah sepupu Long Hang hanya berbicara dan saya datang ke sini kali ini untuk membicarakan masalah ini tetapi melihat Anda seperti ini saya tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat atau mari kita bicarakan nanti. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Long Yu menjadi semakin marah. Karena selama bertahun-tahun keluarga mereka telah meminta orang lebih dari sekali tetapi Qin Lin tidak berniat untuk melepaskan mereka. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, untungnya dia adalah anggota keluarga Long sehingga dia bisa menyelamatkan hidupnya, jika tidak, dia pasti sudah dibunuh oleh Qin Lin sejak lama.
Adapun nenek Qin Xiao, dia tidak memiliki banyak kebencian. Meskipun Qin Lin mengurung putranya, dia masih paman Qin Lin dan nama keluarganya juga Long, jadi selain pembatasan kebebasannya, hidupnya di sel sebenarnya cukup baik. Jadi Long tidak banyak bicara dan hanya membiarkan generasi muda menyelesaikannya sendiri. Lagi pula ayah Long Yu hampir mengambil alih aset keluarga Qin di kota Jingyu. Meskipun itu hanya sebagian, tidak mungkin ekonomi keluarga Qin diambil oleh orang luar, tetapi tidak perlu mengatakan apa arti industri parsial itu. Mereka benar-benar bergabung dengan anggota keluarga Qin lainnya dan hampir meminggirkan saudara-saudara Qin Lin. Aku benar-benar melakukan keadilan dengan tidak membunuh siapapun. Jadi bahkan Long tidak bisa berkata banyak. Kedengarannya seperti hanya terpinggirkan, tetapi jangan pikirkan begitu keluarga besar terpinggirkan itu pada dasarnya berarti akan sulit untuk membuat terobosan. Tidak masalah seberapapun kemampuan Anda sehingga Anda bisa mencapai puncak, jika Anda tidak beruntung, Anda tidak mungkin menjadi seperti ini sekarang. Karena ketika Anda mencoba untuk bangun, Anda akan segera terlihat dan barang-barang Anda akan diambil. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Long Yu sama sekali bukan cucu kandung Long, melainkan cucu dari istri kedua kakek Long. Jadi Qin Xiao benar-benar tidak perlu memperhatikan pihak lain. Qin Xiao melirik Long Yu dan Ye Chen sambil tersenyum, lalu mengabaikan mereka dan berbalik untuk berbicara dengan Long Hang, bertingkah seolah-olah mereka memiliki hubungan yang baik. Melihat sikap Qin Xiao, Long Hang merasa senang dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Dengan bantuan Qin Xiao, dia tidak percaya bahwa Long Yu bisa melakukan hal lain. Melihat suasana di antara kedua belah pihak, orang luar lainnya tidak berani mengatakan apapun, bahkan Gu Zikyu ingin menghampiri dan menyapa setelah melihat Qin Xiao, tetapi dia tidak banyak bicara karena statusnya. Qin Xiao dan Long Hang datang ke geladak. Long Hang berkata kepada Qin Xiao, "Sepupu, apa yang kamu rencanakan kali ini?" Aku hanya datang ke sini untuk bermain dan bersenang-senang. Apalagi yang bisa kulakukan?" Qin Xiao menjawab sambil tersenyum, "Aku berbeda dari kalian. Jika aku butuh sesuatu, aku bisa langsung memberitahu kakakku. Tidak perlu memperjuangkannya seperti kalian." Mendengar ini Long Hang mengangguk dan berkata, "Itu benar, tapi sepupu kamu datang pada waktu yang tepat. Aku sedang mempersiapkan pesta dan karena kamu di sini aku akan mengajakmu bertemu dengan beberapa dari mereka." Qin Xiao tertawa menatapnya dan berkata, "Itu tidak masalah, tapi aku lihat kamu sepertinya sedang tidak baik-baik saja belakangan ini. Mungkinkah kamu sedang mengalami masalah?" "Kamu bisa melihat ini." Long Hang menatap Qin Xiao dalam diam. Qin Xiao tersenyum, apa yang bisa dia lihat, dia bukan dewa, tentu saja dia mengerti alurnya. Setelah Ye Chen muncul dalam alur, dia langsung membantu Long Yu berurusan dengan Long Hang, salah satu ahli waris. Meskipun Long Hang bukanlah orang baik dan tidak memiliki kemampuan sebanyak Qin Lin, dia tetap merupakan salah satu pewaris keluarga Long. Namun setelah Ye Chen muncul, dia mulai membantu Long Yu. Mengandalkan saudara perempuan Ye Chen, dia memberi kemudahan pada Long Yu. Kemudian Ye Chen mengandalkan identitas Long Yu sebagai anggota keluarga Long untuk pamer. Qin Xiao mulai tertawa saat memikirkan hal ini dan dia sangat bahagia. Long Hang menyesap anggur dan berkata, "Sepupu, jangan sebutkan itu. Apakah kamu melihat pecundang di sebelah Long Yu itu? Aku tidak tahu dari mana dia berasal. Dia selalu menentangku. Long Yu, bajingan itu selalu melindunginya dan menyebabkan banyak masalah bagiku." Saat dia berbicara, dia menjadi sedikit kesal dan menatap kedua orang di sisi lain dengan tatapan jahat. Menurutnya, dia adalah orang yang mengusir dengan kapal pesiar kali ini, tetapi Ye Chen datang untuk campur tangan. Dia awalnya akan mengusir pria itu, tetapi Long Yu muncul untuk melindunginya, membuatnya tidak mungkin baginya untuk menikmati dirinya sendiri. Bab 248, lihat aku. Sangat mudah, usir saja mereka berdua. Mengapa kamu membiarkan mereka berkeliaran di depanmu? Sepupu, kamu tidak bisa melakukan ini. Qin Xiao berkata dengan kagum. Long Hang tidak senang ketika mendengar ini dan buru-buru berkata, "Bukan itu yang kamu katakan, apakah kamu melihat wanita di sana?" Qin Xiao mengikuti pandangannya dan kemudian melihat bintang besar Gu Zikyu. Dia tahu apa yang akan dikatakan Long Hang, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Long Hang berkata, "Itulah wanita yang sedang dikejar sepupu Anda baru-baru ini. Ye Chen ini kebetulan adalah saudaranya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa mentolerir mereka? Sungguh lelucon." Qin Xiao memutar matanya ketika mendengar ini, dia tahu akan jadi seperti ini. Untuk sesaat Qin Xiao tidak tahu harus berkata apa. Sebagai salah satu pewaris keluarga besar, dia sebenarnya harus menahan emosinya dan mengejar wanita-wanita ini. Intinya adalah orang lain bahkan tidak memperhatikanmu, tetapi kamu masih pergi dan menjilat wajah mereka. Bukankah itu murahan? Namun Qin Xiao sepertinya mengerti dan mengangguk, "Oh, jadi begitu. Aku mengerti." "Benarkah begitu?" Setelah melihat Qin Xiao mengerti, Long Hang semakin setuju dengan Qin Xiao. Qin Xiao mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku hampir mengerti. Tetapi sepupu, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa memanjakan seorang wanita. Paksa saja." Mendengar ini Long Hang melengkungkan bibirnya dan berkata, "Apa yang kau tahu, aku hanya mencari kegembiraan dan sepupu aku sangat menyukainya, ini bukan sesuatu yang kalian main-mainkan." "Haha, sepupu, kau benar."
Qin Xiao tidak membantah, hanya menunggu untuk melihat pertunjukan. Melihat bahwa dia sedikit malu, Long Hang melanjutkan, sepupu, jangan tertawa. Meskipun aku ingin bersabar, hal terpenting sekarang adalah Ye Chen. Secara perbandingan, aku lebih ingin berurusan dengannya sekarang. Qin Xiao mengangguk dan berkata, ya, berurusan dengannya. Aku pikir dia juga sangat tidak bahagia. Melihat Qin Xiao setuju, Long Hang tiba-tiba merasa seperti telah menemukan belahan jiwa. Dia mengatakan bahwa Ye Chen cukup mampu dan memiliki dukungan dari seorang guru terkenal sehingga dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Chen untuk saat ini. Selain itu pihak lain berdiri bersama Long Yu yang mengancam posisinya sebagai pewaris. Ini juga mengapa setelah melihat Qin Xiao Long Hang menariknya ke samping untuk menangani hubungan tersebut. Qin Xiao menepuk bahunya dan berkata, jangan khawatir sepupu, lakukan saja apapun yang ingin kamu lakukan, aku berjanji untuk mendukungmu. Saudara yang baik. Setelah Long Hang mendapat jaminan dari Qin Xiao, dia langsung bersemangat dan berkata dengan cepat, sepupu, jika itu masalahnya, maka aku akan memberikan Gu Zikyu ini kepadamu. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu bisa datang kepadaku dan aku akan membantumu. Qin Xiao memutar matanya ketika mendengar ini. Sial. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Kau bahkan tidak bisa menanganinya sendiri, ada masalah di mana-mana dan sekarang kau membantuku. Kau memberikannya padaku, jika kau memiliki kemampuan itu, kau pasti sudah naik ke sana. Qin Xiao juga tidak bisa berkata-kata tentang Long Hang, tetapi dia tidak banyak bicara, dia juga tidak berpikir untuk membongkarnya. Jika tidak, Anda akan mempermalukan pihak lain dan bagaimana kedua pihak akan melanjutkan percakapan. Qin Xiao mengangguk untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Bagaimanapun Long Hang hanya perlu berurusan dengan Ye Chen dan saya hanya akan berusaha dari belakang. Tapi memikirkan bagaimana Long Hang mengatakan dia sangat menyukainya sebelum dia berbalik dan mendorong orang itu keluar. Hanya dari sini Anda dapat mengetahui bahwa Anda tidak boleh terlalu percaya apa yang mereka katakan. Saya benar-benar berpikir bahwa menanggapi orang luar dengan serius adalah tanda ada sesuatu yang salah dengan otak Anda. Setelah Long Hang selesai berbicara dengan Qin Xiao dan mengetahui sikap Qin Xiao, dia merasa jauh lebih lega. Qin Xiao juga menemukan Gu Zikyu. Tuan Qin, lama tidak bertemu. Gu Zikyu melihat Qin Xiao datang dan dengan cepat berdiri dan berkata. Qin Xiao tersenyum dan mengangguk. Ya, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi saya tidak menyangka Nona Gu menjadi lebih cantik. Gu Zikyu tersenyum sopan ketika mendengar ini. Tuan Qin, Anda bercanda. Saya sama seperti sebelumnya. Ya. Qin Xiao tersenyum dan berkata, sepertinya aku merindukanmu jadi aku merasa seperti ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Xiao, Gu Zikyu tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya bisa dengan sopan berkata, Tuan Qin sangat pandai bercanda. Tidak heran ada begitu banyak wanita cantik di sekitarnya, tapi terima kasih atas apa yang terjadi terakhir kali Tuan Qin. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu. Qin Xiao tersenyum dan berkata, ya aku ingat kamu bilang terakhir kali bahwa kamu akan datang kepadaku untuk berterima kasih kan, mengapa kamu sepertinya sudah lupa? Gu Zikyu merasa sedikit malu ketika mendengar ini dan meminta maaf, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini jadi aku tidak punya waktu. Saat dia berbicara ada sedikit kesedihan di wajahnya dan jelas bahwa dia benar-benar menghadapi masalah. Namun, kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Qin Xiao, ngomong-ngomong, Tuan Qin, tadi saya lihat Anda sepertinya sangat akrab dengan Tuan Muda Long Hang. Apakah Anda memiliki hubungan yang baik satu sama lain? Anda tidak tahu? Qin Xiao tersenyum dan berkata, keluarga Long adalah keluarga nenek saya, dan Long Hang adalah sepupu saya. Kami tentu saja saling mengenal dan kami memiliki hubungan yang cukup baik. Ada apa? Apakah Anda sedang kesulitan? Gu Zikyu mengangguk lalu menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, ini hanya masalah kecil. Saat dia berbicara, dia ragu-ragu tidak tahu apakah akan merepotkan Qin Xiao. Karena dia tidak terlalu akrab dengan Qin Xiao apalagi hubungan dekat, dia merasa malu untuk merepotkannya. Selain itu, saya bahkan belum sempat berterima kasih kepada Qin Xiao atas apa yang terjadi terakhir kali, jadi bagaimana saya bisa punya keberanian untuk terus meminta bantuan Qin Xiao sekarang? Melihat bahwa dia terlalu malu untuk meminta bantuannya, Qin Xiao berinisiatif untuk berkata, Nona Gu, saya akan tinggal di kota Yunhai untuk sementara waktu baru-baru ini. Jika Anda memiliki kesulitan, Anda dapat datang kepada saya, dan saya masih menunggu Anda untuk berterima kasih kepada saya atas apa yang Anda katakan terakhir kali. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Gu Zikyu merasa malu sesaat, tetapi mengangguk dan berkata, ya, saya mengerti. Bagaimana kalau saya mentraktir Tuan Qin makan ketika saya kembali kali ini? Terima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Tentu, tidak masalah sama sekali. Qin Xiao tertawa dan menunggu pihak lain menemukannya. Dia tahu bahwa Gu Zikyu telah menandatangani kontrak dengan perusahaan Long Hang. Tapi sekarang Long Hang mengincar dia jadi Gu Zikyu ingin melarikan diri. Namun karena kontrak, aku terpaksa memenuhinya dan tidak bisa pergi untuk saat ini. Berpikir bahwa Long Hang baru saja menyerahkan orang itu kepadanya dan sekarang sudah dimulai, Qin Xiao tiba-tiba tertawa. Harus dikatakan bahwa memiliki identitas itu baik setidaknya dalam banyak aspek, Anda tidak perlu terlalu merepotkan sama sekali. Kelompok itu bermain di laut dengan Ahta untuk sementara waktu kemudian kembali ke pantai dan pergi ke villa tepi pantai Long Hang. Kakak, apa yang Qin Xiao lakukan padamu barusan? Apakah dia juga menargetkanmu?
Ketika dia kembali ke pantai, Ye Chen menemukan Gu Zikyu dan bertanya. Dia punya ide ini pertama kali dia memperhatikan Qin Xiao dan Gu Zikyu, jadi dia datang untuk bertanya sekarang. Gu Zikyu tertegun sejenak lalu tersenyum dan berkata, Xiao Chen, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Guru Qin punya ide seperti itu? Hanya saja aku tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya atas apa yang terjadi terakhir kali, jadi aku hanya mengobrol dengannya sebentar. Apakah hanya itu saja? Ye Chen sedikit tidak yakin. Naluri pertamanya adalah bahwa Qin Xiao bukanlah orang baik dan pasti akan memikirkan saudara perempuannya. Bab 249 pergi dan tuntut aku. Gu Zikyu menatap ekspresi gugup Ye Chen dan tersenyum. Xiao Chen, apa yang sedang kamu pikirkan? Apalagi yang bisa kamu pikirkan selain ini? Baiklah. Mendengar Gu Zikyu mengatakan ini, Ye Chen tahu bahwa mungkin tidak ada hal lain. Namun ketika memikirkan Qin Xiao, Ye Chen tanpa bisa dijelaskan memiliki perasaan di hatinya seolah-olah orang ini terlahir tidak cocok dengannya. Sebagai perbandingan bahkan Long Hang tidak memberiku perasaan yang begitu kuat. Ye Chen berkata dengan khawatir, jangan khawatir kakak, aku sudah bertanya pada kakak Long tentang pekerjaan yang kamu sebutkan sebelumnya, dan dia bilang dia akan membantumu menyelesaikannya. Gu Zikyu sangat senang ketika mendengar ini dan bertanya dengan penuh semangat, benarkah? Tentu saja itu benar. Ye Chen menjawab sambil tersenyum. Meskipun dia mengandalkan bantuan saudara perempuannya ketika dia turun dari gunung, sekarang dalam waktu singkat dia sudah mulai membangun jaringan kontaknya sendiri dan dapat membantu mereka sebagai balasannya. Melihat ekspresi bahagia Gu Zikyu, Ye Chen merasa sangat bangga dan menikmati perasaan ini. Namun, kebahagiaan Gu Zikyu tidak berlangsung lama. Dia langsung berhenti tersenyum dan bertanya dengan khawatir, Xiao Chen, bisakah Tuan Muda Long benar-benar membantuku? Tentu saja. Ye Chen berkata dengan percaya diri meskipun Long Hang berasal dari keluarga Long, begitu pula Long Yu. Terlebih lagi, Long Yu memiliki bobot tertentu dalam keluarga Long sekarang. Sebaliknya, Long Hang yang membuat keluarga Long marah. Saya percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan masalah ini, Kak. Jika Long Hang benar-benar ingin menghalangimu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mendengar kata-katanya, Gu Zikyu mengangguk tetapi kemudian buru-buru berkata, Xiao Chen, jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mengambil tindakan. Dan jika kamu benar-benar melakukan ini, itu hanya akan memperburuk keadaan. Dan yang paling penting adalah bahwa meskipun Long Hang memelukku dengan erat, dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan padaku. Jika kamu main-main, kamu akan berada dalam masalah besar. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, hei, ini bukan masalah. Itu tidak akan menjadi masalah. Ketika Gu Zikyu melihatnya seperti ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Saya selalu merasa bahwa saudara laki-laki saya ini agak tidak bermoral dan tidak tahu apa yang sedang dihadapinya. Melihat ini, Gu Zikyu hanya bisa membujuk pihak lain untuk memberitahunya poin-poin penting dan memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Ye Chen terdiam, dia hanyalah keturunan dari keluarga besar, seberapa besar masalahnya. Namun, dia tidak terlalu banyak menjelaskan karena Gu Zikyu tidak tahu bahwa dia memiliki guru yang begitu kuat. Meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan, dia tetap terkenal dan memiliki beberapa koneksi. Jadi jika sesuatu benar-benar terjadi, bukan berarti tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Namun Ye Chen tidak banyak bicara tentang ini karena dia merasa terlalu merepotkan untuk dijelaskan. Bagaimanapun, jika sesuatu benar-benar terjadi, Gu Zikyu akan mengetahuinya saat itu. Ye Chen mengangguk di permukaan dan berkata, oke kak, aku mengerti, aku hanya berbicara mengapa kamu begitu cemas. Gu Zikyu menatapnya dengan marah dan berkata, beraninya kamu mengatakan itu. Jika mereka mendengar ini, apakah menurutmu mereka akan senang? Jika mereka melakukan kesalahan, kamu akan berada dalam masalah. Oh. Ye Chen mencibir dalam hatinya dan sama sekali tidak menganggap serius Long Hang dan yang lainnya. Terlebih lagi dia hanya membuat sedikit gerakan dan Long Yu mulai menekan Long Hang, tidak perlu baginya untuk takut padanya. Ye Chen tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang ini, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, kakak, kamu berkemas dulu lalu aku akan membawamu untuk mencari saudara Long dan kemudian kita akan berbicara dengan Long Hang bersama-sama. Ketika Gu Zikyu mendengar ini, dia mengangguk dan setuju. Setelah menutup pintu dan berganti pakaian, dia mengikuti Ye Chen untuk mencari Long Yu dan kemudian menemukan Long Hang. Zikyu, ini tidak terlalu otentik, ya kan? Setelah melihat 3 orang datang mencarinya, wajah Long Hang tiba-tiba berubah jelek. Dia mengabaikan Long Yu dan menatap Gu Zikyu dan berkata, Zikyu, terakhir kali kamu mendapat masalah, aku membantumu menyelesaikannya dan kemudian kamu menandatangani kontrak denganku. Sekarang masalahnya telah terpecahkan, kamu ingin pergi, bukankah kamu bertindak terlalu jauh? Gu Zikyu sedikit malu. Dia tahu bahwa itu memang tidak terlalu pantas untuk dilakukan, tetapi karena Long Hang inilah dia sangat menyebalkan sehingga dia terus mengganggunya tanpa alasan. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, saya mengajaknya keluar hampir 30 kali dengan dalih pekerjaan. Tidak peduli apapun, dia akan meminta seseorang untuk mengaturnya dan kemudian membiarkannya muncul di beberapa adegan menjadi pahlawan yang menyelamatkan sang putri. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Berpikir bahwa kontrak itu selama 3 tahun, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika tidak, hal seperti itu tidak dapat dilakukan. Gu Zikyu meminta maaf. Maaf, Guru Long, saya tidak punya pilihan. Kesehatan saya sedang buruk akhir-akhir ini. Kenapa kamu banyak bicara?
Long Yu menyela dan berkata langsung kepada Long Hang, Long Hang, kamu tidak boleh bertindak terlalu jauh. Kakek membicarakanmu beberapa hari yang lalu, dan sekarang kamu menggunakan kekuatanmu untuk membuat kekacauan. Apa yang menurutmu akan terjadi jika kakek tahu? Long Hang tampak muram mendengar ini dan menatap Long Yu. Dia menemukan bahwa Long Yu benar-benar menjadi sedikit sombong selama periode ini. Jika di masa lalu, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berbicara kepadanya seperti ini. Namun sekarang setelah dia bersama dengan Ye Chen, dia kebetulan bertemu dengan sekelompok kultivator yang muncul dan menemukannya banyak obat-obatan spiritual dan hal-hal lain yang dibutuhkan keluarga Long sehingga dia memiliki status di keluarga Long dan dapat berbicara dengan dirinya sendiri setara. Ketika Long Hang hendak kehilangan kesabaran, dia tiba-tiba teringat pada Qin Xiao. Kemudian dia mencibir dan berkata, pergilah dan tuntut aku untuk masalah ini. Apakah kamu pikir aku takut padamu, idiot? Menurutmu siapa kamu, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini? Aku memberimu muka. Kamu. Mata Long Yu melebar ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu kasar. Meskipun seperti ini sebelumnya, keadaannya berbeda akhir-akhir ini. Long Hang tidak disukai seperti dulu. Sebaliknya, dia membuat lelaki tua Long marah setiap beberapa hari. Dia sering diberi pelajaran dan bahkan banyak kekuatannya dilucuti. Kupikir dia akan tenang terutama setelah aku menyebut kakek Long, tapi aku tidak menyangka bahwa Long Hang akan sama seperti sebelumnya. Setelah dimarahi olehnya, Long Yu merasa sedikit malu dan berkata dengan wajah cemberut, Long Hang, jangan bertindak terlalu jauh. Kakek pernah menyuruhku untuk berhati-hati tentang tingkah lakuku. Jika dia tahu bahwa kamu main-main di luar dan berhubungan dengan beberapa orang luar negeri, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Long Hang, kamu tidak ingin kakek tahu ini kan? Ketika Long Hang mendengar ini, dia diam-diam membencinya tetapi dia tidak terlalu takut. Jika itu sebelumnya, dia akan sangat takut. Lagi pula, jika Tuan Long benar-benar marah, bukankah dia akan kehilangan kekuatannya? Tapi sekarang, bab 250 tidak masalah sama sekali. Long Hang mencibir, lakukan apapun yang kamu mau, aku tidak ingin berurusan denganmu. Melihatnya seperti ini, Long Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Dia tidak menyangka Long Hang begitu percaya diri. Seharusnya tidak demikian. Apakah Long Hang benar-benar tidak takut? Long Yu tidak terlalu memikirkannya, dia menatapnya dan bertanya kepada Long Hang, apakah memang demikian? Maka kamu benar-benar tidak berencana untuk melepaskannya? Aku tidak bisa melepaskannya. Long Hang menyilangkan kakinya, menatapnya dengan santai dan berkata, bagaimanapun, kontraknya sudah ditandatangani. Jika kamu berbicara kepadaku dengan baik, aku masih bisa mempertimbangkannya, tetapi aku merasa tidak senang ketika melihatmu. Bagaimana kalau kamu berlutut dan bersujud kepadaku sehingga aku bisa mempertimbangkannya? Long Yu sangat marah ketika mendengar ini. Long Hang, jangan bertindak terlalu jauh. Jadi kenapa kalau aku bertindak terlalu jauh? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang yang tidak berharga? Hanya karena kamu telah mencapai sesuatu, kamu pikir kamu adalah sesuatu yang istimewa dan kamu bisa berbicara omong kosong kepadaku. Long Hang membanting meja dan menunjuk ke pintu sambil berkata, keluar sekarang atau jangan salahkan aku karena memanggil bantuan. Long Yu tidak bergerak tetapi hanya menatapnya. Melihatnya seperti ini, Long Hang tidak membuang kata-kata dan langsung memanggil pengawal di villa. Ketika Ye Chen melihat situasi ini, dia tahu bahwa inilah waktunya untuk pamer dan dia dengan cepat berurusan dengan pengawalnya membuat Long Hang sangat marah hingga dia ingin mengutuk. Seperti ini lagi, orang ini selalu bisa menyelesaikan masalah. Aduh, jangan lakukan ini, Xiao Chen, hentikan sekarang. Gu Ziqiu merasa tidak berdaya sejenak ketika dia melihat situasinya lepas kendali. Dia tidak menyangka bahwa masalah sesederhana itu akan menjadi masalah sebesar ini. Jika dia terus seperti ini, akan aneh jika Long Hang membiarkannya pergi. Ye Chen menghiburnya, jangan takut, Kak. Dia tidak bisa menyentuhmu selama aku ada di sini. Gu Ziqiu merasa lebih tidak berdaya setelah mendengar ini dan merasa seolah-olah dia tidak memiliki kendali atas keputusannya. Tidak ada cara lain. Pada akhirnya, dialah yang turun tangan dan Ye Chen tidak menyerang Long Hang. Dia juga meminta maaf kepada Long Hang dan kemudian dengan cepat menarik Ye Chen keluar dari ruangan. Sialan. Setelah mereka pergi, Long Hang dengan marah mengambil cangkir dan membantingnya ke tanah, ekspresinya penuh amarah. Qin Xiao keluar dari bilik ke aula saat ini dan langsung tertawa ketika melihatnya seperti ini. Hei sepupu, kamu sangat marah. Melihat ekspresi mengejeknya, Long Hang memutar matanya dan berkata dengan tidak senang, omong kosong, Long Yu bajingan itu benar-benar berani menunggangi kepalaku sekarang. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Terutama Ye Chen di sampingnya. Anda melihat apa yang terjadi barusan, kan? Saya tidak pernah bahagia sejak dia muncul. Saya harus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Qin Xiao tertawa lebih bahagia lagi ketika mendengar ini. Omong kosong, tidak semua orang memiliki sistem seperti saya, akan aneh jika orang lain tidak ditekan oleh protagonis. Qin Xiao duduk di sofa di sisi lain dan melihat ekspresi marahnya dan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Untungnya aku berbeda, jika tidak, dia akan menjadi orang yang marah dan berang sekarang. Long Hang terdiam ketika melihat Qin Xiao menatapnya bercanda tanpa berusaha menghiburnya. Bukankah seharusnya Qin Xiao menghibur dirinya sendiri saat ini dan kemudian mengambil kesempatan untuk menarik Qin Xiao ke dalam geng, memfitnah mereka di depan Qin Xiao? Tidak, mengungkap perbuatan jahat Long Yu dan Ye Chen dan kemudian mereka berdua akan menangani mereka bersama.
Bagaimana bisa Qin Xiao begitu bodoh sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana mengikuti naskah? Long Hang menatap Qin Xiao dengan kesal untuk waktu yang lama tetapi Qin Xiao tidak berniat untuk berbicara yang membuat Long Hang merasa sedikit malu. Sepupu, mengapa kamu tidak marah? Ayah Long Yu memperlakukan kalian berdua dengan sangat buruk dulu dan sekarang dia berkuasa. Bahkan aku. Long Hang mengatakan banyak hal yang mencoba membangkitkan amarah Qin Xiao terhadap keluarga mereka. Namun Qin Xiao tidak mengatakan apapun yang membuatnya tidak dapat melanjutkan. Qin Xiao menghela nafas dan berkata, sepupu, masalah ini tidak mudah untuk saya tangani. Bagaimanapun, ini adalah urusan keluarga Anda. Apa yang bisa saya katakan? Anda juga tahu bahwa saudara laki-laki saya berurusan dengan ayah Long Yu. Jika saya bergabung dengan Anda untuk berurusan dengan Long Yu sekarang, kakek pasti tidak akan senang. Jangan sampai saya tidak bisa datang ke keluarga Long Anda. Qin Xiao tampak malu dan tidak berdaya saat berbicara, yang membuat Long Hang marah. Ketika dia berada di kapal pesiar sebelumnya, dia meminta seseorang untuk menyelidiki Qin Xiao dan mengetahui bahwa pihak lain tidak melakukan pekerjaan serius apapun. Terutama dalam beberapa bulan terakhir, dia menganggur sepanjang hari dan bahkan berhenti melakukan pekerjaan rumahnya. Tapi sekarang melihatnya seperti ini, sepertinya Qin Xiao sama sekali tidak menyelidiki. Dia berbicara dengan sangat licik dan tajam dan tidak jatuh ke dalam perangkap sama sekali. Awalnya, dia ingin Qin Xiao bergabung dengannya dan menggunakan kekuatan Qin Xiao dalam keluarga Qin di kota Jingyu untuk membantunya, tetapi sekarang pihak lain langsung memblokir kata-katanya. Long Hang menatap Qin Xiao dengan tenang dan kemudian berkata, sepupu, apakah kamu berencana untuk hanya menonton seperti ini? Apalagi? Qin Xiao mengedipkan matanya dan berkata, aku datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Aku tidak bisa terlibat dalam sesuatu tanpa alasan, kan? Ini tidak baik, kau tahu. Kakakku bahkan mengingatkanku untuk berhenti main-main beberapa hari yang lalu. Jadi aku tidak punya pilihan selain pergi ke tempat lain untuk bermain. Jika aku membuat masalah di sini, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku ketika aku kembali. Kakakku akan memukuliku. Kau tahu orang macam apa dia? Aku takut padanya. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Long Hang tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan cemas, tidak, sepupu, kau tidak mengatakan itu di kapal pesiar sebelumnya. Kau bilang kau akan membantuku. Yah. Qin Xiao terdiam sejenak lalu berkata, sepupu, maafkan aku karena berbicara tanpa berpikir. Aku tidak menyangka situasimu akan seperti ini sebelumnya dan dukungan yang aku katakan untukmu tidak dalam semua aspek kamu telah membuatku sangat sulit. Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, Long Hang merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah makan kotoran. Sial, aku benar-benar ditipu oleh Qin Xiao. Apa yang kita sepakati sebelumnya langsung diubah, tetapi aku sudah berpura-pura menjadi sangat sombong. Dia sangat arogan ketika memarahi Long Yu tadi. Jika dia tidak menundukkan kepalanya, pihak lain pasti akan pergi ke orang tua itu untuk mengeluh ketika dia kembali. Dengan cara ini, bukankah saya akan semakin kehilangan posisi saya sebagai pewaris? Sial, ini semua salahku karena tidak cukup mengenal Qin Xiao. Aku pikir dia sama naifnya seperti dulu. Akibatnya, aku terguncang begitu menyentuhnya. Rasanya lega setelah berpura-pura keren, tetapi sekarang masalahnya semua miliknya. Long Hang diam-diam menggertakkan giginya dan menatap sepupu Qin Xiao. Jangan bilang padaku bahwa kamu melihat apa yang terjadi barusan. Apa kamu benar-benar tidak akan membantuku? Wah, aku rasa begitu. Lalu masalah ini. Qin Xiao berbicara untuk waktu yang lama, tetapi itu semua hanya omong kosong belaka. Long Hang tahu apa yang akan dilakukan Qin Xiao, tetapi dia tidak mengungkap penampilan Qin Xiao. Dia bekerja sama dengannya dan berkata, sepupu, apakah kamu dalam masalah? Jika ya, beritahu aku. Meskipun status dan posisiku tidak bisa dibandingkan dengan sepupuku, aku masih agak penting di kota Yunhai.